Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Sambil kita ngumpul dulu ya, sambil kita teman-teman semua ngumpul dulu. Sambil Bang Arya juga lagi mau keramas dulu katanya. Sebentar aja, sebentar keramas doang. Ayo teman-teman silakan kumpul. Kita malam ini akan bercerita pendakian kita ke Gunung Gede bersama teman-teman kita anak-anak teladan waktu dulu ya, anak SM teladan dengan si Mr. Chol. Edgar, malam Bang Jakun dan Bang Ada, selamat malam juga. Terima kasih sudah hadir. Keren ya gue ya, pakai belangkon begini ya. Kayak ada bijinya di atas. Nah, mulai nih ya, sebentar. Nunggu Kang Arya dulu. Hadir Kang Jakun, terima kasih sudah hadir. Udah aman nggak? Aman, udah aman. Gantengnya Kang Jakun, terima kasih. TR nih. Adi. Waduh, sorry nggak kebaca ya. Assalamualaikum Kang Arya, Kang Jakun, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Malam ini kita akan bercerita tentang pendakian kita ke Gunung Gede yang lucu-lucu serem, lucu-lucu serem, lucu-lucu nyai. Ngopi Om, terima kasih. Lagi ngopi di belakang. Di belakang gua ngopi. Tuh. Sendirian aja Bang, kayak lagi jaga gawang. Ya Bang Arya ya lagi sebentar ya, lagi ini dulu bentar. Lagi dandan. Enggak, kayaknya lagi mau ngambil sesuatu. Tahun berapa itu Gunung Gede? Gue lupa, sekitar tahun 96 apa 97. Berapa tuh? Oh iya, 99, sorry, 99. Emang 99? Oh iya betul, 99. 99 ya, tahun 99. Ini kita udah sama anak-anak teladan. Kang Arya kemana? Sebentar, Kang Arya lagi di situ ya, sebentar ya. Lagi mengambil sesuatu. Sambil menunggu teman-teman semua kumpul, sambil kita ngobrol-ngobrol santai ya. Karena nanti di sesi kita bercerita, kita nggak akan menjawab komentar. Tapi silakan buat teman-teman yang komentar aja, panjangin aja, banyakin. Nggak apa-apa. Anak-anak mana ini? Rituan, Ari, dan yang lainnya. Iya, Rituan belum kesini. Ari juga nggak tahu belum kesini. Katanya lagi nggak enak badan ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ayo silakan kumpul dulu. Sambil gua mungkin sedikit serem ya. Beneran dipakai ranting kayu. Iya dong. Ini bukan ranting sembarangan loh. Ini mustika batang sawo. Mustika batang sawo. Ini pesannya Indian kita. Lama pesan datangnya. Kenapa Kang Arya dandannya lama? Enggak dandan Kang Arya. Tapi lagi mengambil sesuatu. Assalamualaikum ya ahlul YouTube. Hadir. Assalamualaikum ya ahlul YouTube. Hadir. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Nah itu Kang Arya udah siap. Nah kan gue terbalik ya. Ada bijinya dia atasnya. Assalamualaikum. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini kita akan bercerita sebuah kisah yang kocak-kocak seru. Ya, karena di dalam rombongan ini ada orang yang hobinya, nih. Ya begitulah. Dalam pendakian ini kita berenam ya. Berenam. Terus ada teman kita yang nyusul 2 orang lagi. Oke, buat teman-teman silakan kumpul dulu biar nggak ketinggalan ceritanya.
Konjakun lucu bikin greget. Terima kasih Terni. Siapa tuh Terni ya? Alhamdulillah ya gue lucu ya. Mbah, nomor yang keluar malam ini berapa Mbah? Nomor yang keluar malam ini adalah 7779. 7778. Itu tanggal kelahiran tahun kelahiran Kang Arya sama gue ya. Ya, ini kisi-kisinya. Jadi waktu itu sekitar tahun 99 ya atau 98 lah. Antara tahun-tahun itu. Intinya tuh waktu itu gue sering banget bawa anak STM. Jadi kalau nggak anak SMA, anak STM. Nah, kebetulan waktu itu kita bawa anak STM Teladan ya. TLD 74. Nah, itu banyak juga yang nongkrong di rumah gua. Di masa-masa awal terbentuknya organisasi Petualang Lintas Bebas. Nah, ternyata di dalam pendakian-pendakian ini ya, ternyata di dalam anggota tim itu ada orang ya, ada salah seorang anggota kita yang hobinya tuh dia Tes cek gimana suara oke gak? cek 1 2 3 cek ya, gimana suara bagus kan? Suara air cek oh iya kedekatan. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Masih suara air. Sebentar ya, kita setting dulu, suara-suara airnya ini. Gimana suara airnya masih kedengeran? Suara airnya masuk katanya. Aman, sapu. Suara airnya kelihatan kedengeran jelas nggak? Dibandingin suara gua. Gua duduk sila aja. Bagus. Oke, bagus ya. Bisa kita mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat CP, juga Sobat Kisah Pendakian Sejakun dimanapun Anda berada. Pada malam ini, pada malam Jumat yang berkah ini, kita akan bercerita sebuah kisah yang kocak-kocak seru. Sebuah pendakian yang terjadi antara tahun 98 ataupun 99 bersama 4 orang anak STM Teladan. Dan salah seorang di antaranya itu memiliki hobi yang luar biasa keren ya. Jadi dia sehari itu bisa 8 atau 10 kali melakukan nani. Oke. Lanjut. Ya, sebenarnya kita paham ya, sebelum mendaki itu sering kita kasih tahu kalau naik gunung nanti coba ditekan dulu hobinya itu ya. Hobi memainkan sabun ataupun hobi memainkan tangan itu memainkan keahlian tangan di maaf ya di rudal sendiri itu coba ditekan dulu. Nanti aja ya, silakan lanjutkan hobi dan kesenangan itu nanti kalau sudah turun gunung. Itu sudah gue tekankan berkali-kali ya sebelum melakukan pendakian. Dan saat itu Mr. Chol ini ya, gue nggak bisa sebut namanya. Mr. Chol ini mengatakan iya sanggup, dia akan bisa menahan, dia akan mampu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang asik, terutama yang berhubungan dengan tangan dan rudal skat. Jadi ya entah ya hari bulannya gue tuh agak lupa, yang jelas sudah ada rental PS. Nah, jadi setelah kita preparing ya kita berikan mereka materi dasar. Ya setelah kita briefing sampailah kita pada hari H.
Saat itu kita naik kumpulnya sih siang ya sekitar jam 12-an. Tapi mulai bergerak meninggalkan base camp atau rumah almarhum nenek gue itu sekitar jam 2 atau jam 3. Sehingga nanti kita sampai lokasi itu udah agak malam ya. Di periode ini coba nanti gue serahin dulu sama Kong Jakun untuk bercerita ya. Nanti gue akan tektokan. Oke, silakan Kong Jakun, waktu dan tempat dipersalihkan. Terima kasih ya buat Engkong Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi awal mulanya ini kalau nggak salah tahun kita ini ada beberapa kali ya, ada beberapa kali melakukan pendakian bersama si Mr. Chow ini. Nah, jadi mungkin ada yang ketukar ya. Karena kita pernah bercerita di channel YouTube kita berdampingan itu dengan bersama Mr. Chow juga, tapi di Kawaratu. Itu kita ke Kawaratu. Nah, dan yang ini yang di Gunung Gede itu udah pernah gue ceritakan sebelumnya di channel gue. Tapi ini gue sendiri, gue nggak tektokan sama Kang Arya ya. Jadi mungkin dengan Kang Arya lebih klop ya perspektifnya. Oke, jadi awal cerita. Ketika itu awalnya gue nggak tahu menahu. Gue datang main ke rumah Kong Nanto. Seperti biasa gue cuma bawa tas lempang dan sendal slop. Ini yang gue ingat. Gue pakai sendal slop sama tas lempang. Tas anak SM. Juga waktu itu tahun 99 sih udah. Seingat gue sih nggak tahun segitu deh. Lu udah kuliah. Udah kuliah. Oh iya, gue kuliah D1 dulu. Udah lulus malah gue. Enggak, masih kuliah itu. Kuliah, masih kuliah. Sebelum lulus itu. Gue masih kuliah D1 waktu itu. Gue main ke tempat Kang Arya. Gue pakai tas lempang sama sendal slop. Bukan sendal jepit, sendal slop ini. Dan ternyata pas gue sampai ke rumah Kang Arya, itu udah rame, udah ada anak-anak itu 4 orang ya. Gue kalau salah ya, pertama itu si Mr. Chol. Kedua itu si Waras. Ketiga si Bundar. Satu lagi si Jarai. Ini anak-anak SMP ada waktu itu. Dan mereka ternyata pengen mendaki kan, karena gue kan udah sering mendaki sama mereka nih. Ya langsung gue disambut kan. Ikut kan. Nah gue baru datang gak siap ya, gue gak siap. Tapi karena mereka pada semangat, nyuruh gue ikut. Si Kang Anto juga, Kang Ari juga, udah ikut aja kan. Ya udah, akhirnya gue ngikut ya, gue main ke situ. Tiba-tiba mereka mau pergi kan, masa gue tinggal sendirian. Akhirnya gue ikut. Kalau nggak salah gue nggak bawa duit ya. Gue salah cuma bawa duit 2.000. Gue lupa 2.000 apa goceng gitu. Gue nggak bawa duit, gue ngomong tas gue nggak ada duit. Udah gampang itu mah urusan gue. Ntar kita atur aja. Ya udah oke. Ya singkat gue tuh gue dibayarin. Bukan diongkosin lah, gue diongkosin. Waktu itu kita masuk ke Gunung Gede nggak bayar. Kita lewat jalur Molos. Singkat gue kita lewat jalur Molos. Lewat Putri ya. Itu kita siang, itu di siang berangkatnya. Gue datang ke rumah Kang Arya itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang, betul nggak, Om? Iya ya kalau salah. Kurang lebihnya segitu. Terus nggak pakai lama. Setelah gue setuju, gue ikut ya udah langsung jalan. Kita langsung jalan ke stasiun UP. Dari stasiun UP kita naik kereta KRL yang dari Jakarta Kota, Jakarta Kota Bogor. Jurusan ke Bogornya kita naik. Dan turun di stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor kita ajak jalan seperti biasa. Dari stasiun Bogor kita jalan ke terminal Baranang Siang. Untuk teman-teman semua, maaf ya kalau gue ngomongnya kecepetan. Karena udah kebiasaan ya. Gue agak lambatin dikit. Dari terminal Baranang Siang sekitar udah siang, udah mendekati sore. Bukan sore ya. Udah sore. Di terminal Baranang Siang tuh sekitar jam 5-an. Jam 5. Oh, berarti kita berangkatnya siang banget ya. Nah kita kan berangkatnya jam 2-an. Jam 2 atau jam 3 gitu kan. Gue lupa ingat soalnya banyak banget pendakian gue sama anak-anak ini juga. Sampai sore kita naik dan kita nunggu bis. Dapat bis. Ya mungkin sekitar jam berapa ya sampai bis? Habis maghrib. Habis jalan menuju ke Cipanas. Kita turun di pasar Cipanas, itu udah gelap. Weh, di bis ada sesuatu. Oh,
kelewatan, sorry kelewatan. Dan di bis ini si Mister Chol duduknya sebelahan sama gua lagi, dua sama gua. Dan si Mister Chol memang karena hobinya kebiasaan itu memang sangat gimana ya. Dan kan gelap. Kalau mobil bis itu jalan, lampu kan dimatiin bisnya itu. Waktu di terminal Bogor itu ada cewek ya. Dia nggak terlalu cantik ya, enggak dari terminal ngeliatnya, dia udah ngeliatin aja. Waktu di terminal Bogor tuh ada cewek, nggak terlalu cantik, cuman bodinya emang Yahut. Betul. Nah, ini pakai itu rok mini kalau salah, rok pendek ya? Enggak, rok biasa. Agak pendek sih, nggak gemuk. Pokoknya itu cewek ya, gue juga kalau gue pikirin, ya pikiran gue juga itu jadi otak kotor ya, lagunya Jamrut ya. Cuman karena gue berpikir ini mau naik gunung, masa mikir yang kayak gitu-gitu. Ya ada pikiran gitu tapi gue netralisir. Nah ini Mister Chol di mobil ini, dari terminal sampai naik mobil itu matanya nggak putus-putus tuh dari si cewek ini. Emang gue akuin putih bersih, tapi dia nggak cantik, cuman bodinya Yahut ya, bener-bener Yahut. Gue juga dalam hati gue, waduh jangan sampai nih gitu. Belum naik dan kalau udah lewat gitu. ya habis itu Jakun yang tahu dah. Jadi duduk di sebelah gua dia. Pas udah mulai gelap, bunyilah suara kesek loh. Ini suara misteri ini buat gue nih. Kesek. Gue ngeliat langsung kayak ke arah bawah. Ternyata benar, lagi menggesek-gesekkan sesuatu. Jadi menggesek-gesekkan tangannya ke arah rudal. Sempet lu tegur gak sih? Hah? Sempet lu tegur gak sih? Dia sempet gue tegur. Gue nanya, lu ngapain? Kagak bang. Enggak kuat banget gue. Gue cuma masih begitu ya, masih kesek. Gue cuman dasar lu. Masih sempat-sempatnya lu di mobil di bis. Dia cuma cengah-cengir doang, biasa ya emang. Kita udah biasa, dia juga emang pernah cerita sama kita juga, sama gue terutama. Dia dekatnya sama gue waktu itu. Dia bisa melakukan kegiatan itu ya. Nana itu ya. Kegiatan itu dalam sehari itu bisa 12 kali katanya. Paling cepat, paling sedikitnya 8 kali. Ini bener loh, beneran. Dia sendiri yang cerita sama gue. Dalam sehari bisa sampai 12 kali. Minimnya 8 kali. Oh, Nanau. Gue udah gak kaget, cuman gue geli. Itu di sebelah gue, awas gue bilang. Awas ya, megang-megang gue. Awas lu kalau sampai Boba Eklin. Itu parah bener. Gue gak nahan ketawa, nahan geli, nahan gimana ya. Udah mungkin udah puas lah dia, udah keluar ya. Tertidur lah dia. Kesel gak? Udah dia enak, dia tidur. Gue yang sebelahnya ngerasa gimana ya, jember. Boba Eklin gak? Ya gak kecium Boba Eklin banget ya, cuman ya jember aja gue bener jember. Ya lo pasti ngerasain lah kalau sekarang ada temen kayak gitu ya. Jember banget gue bener. Kita sampailah kita di Pasar Cipanas. Sampai Pasar Cipanas tuh di malam sekitar jam 9 ya. Iya, sekitar jam 8 jam 9 lah. Iya. Ini perkiraan waktu aja ya, karena kita nggak ingat seutuhnya, nggak ingat. Tapi kita ingat yang malam. Ya, kalau ingat full nggak mungkin lah. Iya, kalau ingat full ya nggak mungkin juga, karena nih kejadian udah lama banget dan juga kita sering melakukan pendakian dengan si Mister Chol ini. Sampai di Pasar Cipanas. Dan mulai kita jalan. Bangun. Sampai Cipanas gitu. Biasa lah. Itu pada geragapan turun. Nah, Mister Chol ini turun tapi mulai dia bilang, aduh, gue lagi enak-enak tidur bang katanya gitu kan. Terus matanya lirak-lirik, gue kata kagak ada tuh cewek udah turun tadi di daerah puncak. Sebelum puncak kelas 1. Si Mister Chol ini ya, mungkin hormonnya itu dia berlebihan. Hormon testosteronnya itu berlebihan mungkin ya, karena jerawat itu numpuk semuka jerawatnya, betul. Full. Itu nggak ada tempat kosong untuk jerawat. Bahkan ada yang numpuk-numpuk. Ada yang numpuk itu, jerawat di atas jerawat. Nah kita itu jalan kaki itu udah jam 8 atau setengah 9 ya, istirahat dulu lah, turun dari mobil karena Mister Chol lu pengen duduk. Akhirnya kita duduk dulu, terus
biasalah kita sholat dulu ya di. Ini sholat ada yang protes, katanya kalau gue cerita kenapa sih adegan sholat itu nggak pernah diceritain. Gue sebenarnya malas nyeritain kayak gini-gini gitu kan. Ini hablum minallah masalahnya. Tapi sekali-kali boleh lah. Jadi sampai pasar Cipanas itu kita rombongan sholat dulu. Nah dia nggak mau masuk ke masjid. Gitu ya kan. Iya, Eh, lu nggak mau masuk masjid? Nggak. Sini sholat. karena dia merasa kotor. Seperti gue waktu itu. Enggak bang, gue jagain keril aja. Ya, gue kata si Waras waktu itu ya. Biasa bang, biasa dia nggak bisa masuk masjid. Waktu itu yang tahu itu baru gue doang ya. Beneran, gue nggak cerita waktu itu. Nggak cerita ke anak-anak, cuman ya mereka udah pada ngerti lah. Pokoknya begitu Mister Chol itu nggak mau masuk masjid, anak-anak udah ngerti. Soalnya kan waktu di Bogor, asli bro itu seksi, gue akuin seksi. Ya roknya nggak bukan rok mini lah, maksudnya rok di atas dengkul gitu kan, bohai lah bodinya, betis bersih gitu. Terus waktu naik itu kan pahanya kelihatan, wuhui. Emang mantep banget gue akuin. Nah, ya udah kita selesai sholat, si Mister Chol jagain Keril di luar, alasannya dia mau jagain Keril aja, ya udah kita jalan. Waktu itu gue di depan biasa. Waktu itu gue di depan, Jakun di belakang nih sama Mister Chol ya. Kalau gue sih di depan no problem ya, kita jalan. Waktu itu anak-anak ini kalau nggak salah baru pertama ya. Enggak, udah berapa kali itu. Udah yang keberapa ya? Berapa kalinya. Oh yang lewat Cipanas Karena ya. mereka udah akan sama gua, kan. Oh Pas udah. gua datang langsung, Enggak, ikut kan gitu. kegedenya bukannya baru sekali. Gua lupa. Iya benar gedenya baru sekali. Enggak tuh, di 2 kali. Udah 2-3 kali ya. Di kedua kali nggak salah itu. Oh. Jadi gede terus dia ngajakin ke Kawaratu, terus gede lagi, terus ke Salak. Oh Terus iya. itu ke Salak, ya. Yang nggak nyampe puncak. Ya pokoknya waktu itu gua di depannya, cuman kok begitu gua jalan udah agak jauh, si Jakun nggak kelihatan kan. Istilah itu kan kita jalan ya dari masjid tuh ya pasar Cipanas jalan, terus kita ngikutin tembok istana, terus begitu gua udah sampai belokan udah ngelewatin tempat yang serem, rumun-rumun bambu. Nah di belokan gua nengok ke belakang sama anak-anak, Jakun belum ada. Gua nggak tahu nih Jakun waktu itu gimana, Kun waktu itu di belakang kenapa lo lembok sama jalan. Nah, dianya. Dia jalan bentar-bentar. Nah, bentar gue dengkul gue lemes kan gitu. Dengkul gue lemes. Jadi gue nungguin dia ya, tapi nggak mungkin gue tinggalin. Kalau Kang Arya udah tahu kalau gue kan pasti gimana ya, udah tahu dia. Jadi gue nungguin dia, gue dari sana gue bentar karena gue yang paling tahu posisi dia, kondisi dia waktu itu. Nah, gue tahu lah dengkulnya kopong. Habis banyak pengeluaran ya. Ya. Jangankan mau naik ya 3 hari mau naik aja kalau mohon maaf ya. Kalau cerot letoy. Apalagi nih pas mau naik, gue gak kebayang itu dengkul kayak gimana ya. Ya jadi ya waktu itu gue masih belum ngeh. Cuman karena perjalanan ini pergerakan lambat banget, akhirnya kan gue samperin si Jakun, "Kun lu lama banget sih. Ini nih bocah ngapain? Biasa ya. Ngapain? Biasa di mobil anjrit." Terus langsung gue samperin. Gue bilang, "Col lu gimana sih? Lu udah gue bilangin hobi yang kayak gini ditahan dulu kalau mau naik gunung." Ya dia cengar-cengir doang. Habis cakep bang, gue nggak tahan. Susah bang, gue harus nahan. Emang dia pernah cerita dia sehari itu bisa 12 kali, betulan itu. Minimal 8 kali. Nah, dan gue nggak tahu itu yang udah berapa kalinya dia. Jadi gue lanjut ya. Ini perjalanan kita dari Pasar Cipanas ke Gunung Putri itu jauh, bukan jauh, lama banget ya. Lama banget karena si Mister Chol ini betul-betul minta istirahat. Rasanya dengkulnya lemes. Ya sempat dibentak waktu itu sama Kong Anto ya. Seingat gue sih sempat dibentak. Tapi kalau Kong Anto bilangnya enggak gue bentak katanya. Gue cuma bilangin doang. Ya. Cuma ngebilanginnya setengah galak, setengah marah ya. Setengah bukan kecil ya. Jadi ngebilanginnya setengah agak-agak ngebentak ya. Lu sih ya, kalau tiap kan udah gue bilangin kalau mau ngedaki tuh jangan begitu dulu gitu kan. Biar dengkul tuh nggak lemes. Ya akhirnya dia maksain diri jalan. Dia maksain diri jalan tapi jalan pelan, bener, jalan pelan banget. Karena gue kan selalu kalau Kang Anto ya, kalau Kang Anto depan ya pasti gue belakang. Kalau gue depan ya Kang Anto yang belakang gitu. Ya gue belakang, di depan gue tuh ya dia si Mister Chol ini karena dia paling lambat.
Ya kita ketinggalan agak jauh, dia jalannya santai. Bukannya santai ya, Itu dia lemes. nggak ada misis kan pada perjalanan kita? Sebenarnya ada dia ngelihat, gue lupa di Rabun Bambu bukan apa pohon di mana? bambu, bukan pohon Bukan. bambu ya, pohon Apa bambu. di pos ronda kecil pas tikungan? Seingat gue dia 2 kali di sini itu. 2 kali. Itu ditunggu-tunggu. Bener, cuma sekali kalau salah yang di rumah itu, rumah kosong ya, kalau salah di rumah kosong. Rumah kosong apa ya? Gue juga lupa. Sorry ya, beneran gue lupa nih. Ada beberapa miss dalam ingatan gue nih. Pokoknya dia dalam perjalanan itu dia sempat ngelihat dan dibilangnya sama gue, dibilangin. Kalau nggak salah dia ngeliatnya Suara lo kecil. ini udah deket loh, di itunya tuh, itunya ini gimana ya? Suara gue gede Kun. Suara gue gede. Suara gue deket banget loh, itu dekat banget. Coba teman-teman suaranya kecil apa gede nih? Suaranya agak kecil. Ini udah deketin ya. Ini moncong gue di depan mic nih. Kecil suaranya kan, masih kecil kan suaranya. Ini moncong gue di depan mic nih. Udah gede ya, udah gede. Sampai mana tadi? Iya. Kalau nggak salah dia ngelihat sosok pocong mungkin ya. Gue lupa, pocong apa kuntilanak waktu itu dilihat. Dan dia ngasih tahu gue. Gue ngomong udah jalan aja terus, gue bilang udah biarin aja. Sebenarnya kita semua tuh nggak ada yang lihat, cuma dia doang yang lihat waktu itu. Sepanjang perjalanan ya, sampai kita di Gunung Putri. Dan dia kedua kali dia ngelihat itu kalau salah di pohon pisang yang di kebun. Ini Kang Arya juga kalau salah waktu itu tahu dia. Nggak tahu, gue nggak ingat. Soalnya ingat gue itu gue tidak menemukan sama sekali. Enggak, emang kita nggak ngelihat. Gue nggak Dia lihat. doang yang ngelihat. Kan dia ngomongnya malu doang kan. Gue mah kagak tahu. Ngomongnya malu doang semuanya. Ya Lah gue karena kan dia di depan. Nanti pas gue di belakang dia malu. iya. Ngucruk di depan juga nanti. Emang akrab sama gue ya dia itu dulu. Jadi pas kita langsung aja ya lanjut. Kita udah sampai di perkebunan sawah, perkebunan sayur warga setempat di Gunung Putri. Tepatnya di apa namanya itu? Sukatani. Desa Sukatani. Dan di pohon pisang yang rumput pohon pisang yang sering kali ya kadang kayak waktu itu si Baby pernah lihat sosok pocong juga di situ. Dan si Mr. Chow juga ngelihat. Dia ngomong sama gue kan. Ngomongnya tuh udah mulai dia kalau ketakutan ngomongnya gagap. Kun, lu lihat ya? Udah jalan aja gue bilang gitu kan. Jalan aja, jangan sampai ketinggalan sama yang depan. Fokus sama depan aja. Ya dia yang ngikutin jalan. Tapi gue tuh nggak lihat, jujur aja gue nggak lihat. Gue nggak tahu ya gue lihat apa enggak, cuman gue sih nengok terus udah gue jalan aja lagi gitu. Karena gue nggak mau peduliin soal kayak gituan. Ya kita jalan terus sampai kita di kali kecil kita sempat ambil air dulu. Kita nggak mampir ke tempat lawan ya kalau Enggak mampir. Di malam soalnya. Lanjut dulu Bang Anto ini. Jadi malam itu kita itu agak tersendat jalannya. Jadi sampai ke Sukatani itu ke Gunung Putri itu yang biasanya 3 jam itu lebih sekitar 4 jaman. Jadi emang udah sekitar jam berapa ya akhirnya sampai ke enggak 3 jaman ya. Akhirnya tuh sampai ke Gunung Putri itu sekitar jam 12-an, jam 11 atau jam 12 itu kita istirahat lagi nanti setelah ngelewatin perkampungan di ujung setelah kita lewatin perkampungan masuk perkebunan warga lewatin. Nah di sini sempat ada kegaduhan ya. Sempat ada kegaduhan katanya gitu kan Mister Chol melihat sesuatu. Cuman gue bilang waktu itu posisiku masih di depan, gue bilang udah jalan aja nggak usah dipikirin, gue bilang kayak gitu. Jalan. Nah biasa lah di sini aktivitas kita itu metik sayur ya dari kebun paman karena kan kebun paman luas banget di sana. Di mana-mana kebun paman itu isinya kan. Ya jadi gue bilang ambil secukupnya aja buat bekal kita aja ya kalau diambil steril kita nggak mau dagang sayur ini gue bilang. Ya udah mereka ambil kayak kol daun bawang itu secukupnya lah satu lah. Terus kita jalan itu sampai di kali baru
rolling karena kan Mister Chol iseng di belakang. Jadi Jakun nyamperin gua, "Tok tahan," gitu kan. Ya gua tahan di kali, lagian memang di kali itu dulu ya, kali seperti dalam cerita gua, banyak cerita gua. Kali itu dulu auranya beda banget gitu, Bos. Di kali kecil ini memang, sering ada penampakannya dan di situ bisa dibilang angker lah, termasuk angker dulu itu. Ya sekarang kalau nggak salah katanya ada jembatan ya, gua nggak tahu tuh. Belum belum lihat gua, belum ke Gunung Gede lagi soalnya. Dulu kita, lewat, nyebrangin kali dan gua tahan kalau nggak salah, "Tos berhenti dulu," gua bilang. Ini si Mister Chol kayaknya karena dia dalam kondisi junub ya mungkin. Jadi dia, eee, sering ngeliat-ngeliat begitu dan udah mulai gelagapan. Dan gue suruh fokus dia ngeliat ke punggung temennya yang di depan dia tuh kalau salah, siapa ya, si Waras ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah si Waras temannya itu. Gue suruh, dia tuh fokus aja natap punggungnya Waras. Jadi dia nggak usah ngeliat kiri kanan. Ya sampai di kali gue suruh berhenti dan gue diskusi dulu sama Kong Arya nih, Kong Anto. "Enaknya gimana nih lu depan, gue belakang apa gimana?" Terus si Mister Chol gimana gitu, dia kondisinya emang lagi, nggak bener ya, lagi nggak junub. Kalau nggak salah waktu itu sama Kong Arya akhirnya disuruh wudu. Ya si Mister Chol disuruh wudu di kali itu ya, di kali kecil. Kalau nggak salah itu saya disuruh wudu ya. Terus dia akhirnya wudu di situ. Tapi sebenarnya, sepanjang perjalanan, emang nggak pernah lihat sesuatu lagi dia waktu itu ya. Tapi ya buat gue sih sebenarnya sama aja bohong ya, dia wudu karena dia masih dalam junub ya, masih dalam keadaan junub. jadi waktu di kali ini gue udah tahu situasi yang sebenarnya gitu kan. Situasi sebenarnya gue pikir sebelum-sebelumnya tuh waktu di jalan dia letoy karena sebelum kita berangkat ya, waktu masih di rumah, waktu masih di rental atau sebelum berangkat ke rumah gua tuh dia melakukan aktivitas itu ya, "Halo, halo Bandung," ya, sambil tangan digerakin naik turun kan. Gue pikir itu awal-awalnya kenapa dia jadi letoy, nggak taunya pas, di kali ini pas gue discuss sama Jakun, Jakun minta di depan, Mister Chol di belakangnya, nggak taunya itu di mobil kejadiannya. Di sini gua agak murka gitu kan, dalam hati gua, "Ya ilah, masih aja," gua kata gitu kan. Akhirnya dia gue suruh wudu di sini, "Udah lu wudu dulu deh," gue bilang gitu. Sebenarnya gue nyuruhnya mandi, cuman dia nggak mau. Gue bilang, "Udah lu," gue bilang, "Udah lu wudu aja, lu jalan depan sama Jakun, gue di belakang," gue bilang kayak gitu. Ya udah, seinget gua kalau gua dalam pendakian ini, ya gue cuman merasa merinding-merinding aja, tapi sama sekali gue nggak lihat penampakan apapun. Ya kalau merinding itu wajar ya, mungkin karena ada gesekan energi kiri kanan dan memang saat itu Gunung Gede nggak seperti sekarang ya. Di mana di kali kecil itu sekarang udah sangat terbuka, terus lewat kali kecil nanti sampai Tanah Merah tuh udah ada apa, tukang dagang gitu kan, ada 2 malah tukang dagang di situ. Terus nanti belum lagi rumah gede ya. Intinya ketika gue jalan di belakang itu, ya gue terkenang lah beberapa kejadian dahsyat sebelum-sebelumnya, tapi itu ya nggak ngaruh, kita ya namanya juga kita mau naik gunung gitu. Walaupun di situ kita pernah mengalami kejadian hebat ya, seseram apapun kejadian yang pernah kita alami, di pendakian sebelumnya itu nggak akan membuat kita berhenti untuk mendaki gunung, karena memang kita nggak cari setan, kita nggak cari hantu. Ya itu kita anggap sebagai bagian dari perjalanan kita yang akan memperkaya pengalaman kita kelak suatu saat. Ya waktu itu sih belum mikir kayak gitu, intinya kita mau bodo amat. Ya setan mah istilahnya lu, gua gitu. Jadi waktu gua di belakang ini ya apa ya, merinding-merinding, terus hati mengatakan ada sesuatu, iya betul. Tetapi nggak ada penampakan pemadatan energi ya, jadi, terlihat bentuk itu nggak ada sama sekali. Itu dari kali sampai ke rumah gede itu yang biasanya sekitar 40 menitan, itu kita tempuh hampir 1 jam karena memang, apa namanya, pergerakan di depan tuh lambat, tapi ya gue maklumin lah pas gue udah tahu kondisinya gitu. Emang anak-anak juga ngomong, "Bang, gimana entar anak-anak tuh gitu, "Bang, lama banget kita." Ya udah sabar. Soalnya kan kita jalan kakinya tuh dari ini ya, dari Pasar Cipanas ya, jadi harus diingat. Sampai sini kadang udah gempor banget, bener-bener udah guempor banget. Jadi anak-anak tuh udah banyak ngeluh sebenarnya pas lewat Tanah Merah yang sekarang ada warung tuh 2, pas kita masuk jalur terjalnya mau ke Rumah Gede atau sekarang pos 1 tuh anak-anak udah banyak ngeluh, gue inget banget. "Bang, istirahat Bang, entar Bang." "Iya," gue bilang, "entar depan," gue bilang gitu. Tetapi maksud gue bukan di Rumah Gede, maksud gue tuh nanti di Legok Lenca.
Ya sekitar ya singkat kata kita sampai di rumah gede, nah anak-anak di sini nih langsung pada, "Weh, ngelihat rumah gede, wah Bang tempatnya asik, wah enak yuk," langsung pada masuk gubrak, nah Jakun dah. Langsung pada semangat ngeliat rumah gede ya, rumah panggung katanya enak banget nih tidur. Dan kita sebenarnya kita udah ngasih kode maksudnya jangan di situ gitu. Kita di atas lagi cuman, mereka ngeliat katanya nyaman. "Udah di sini aja dulu Bang, kita istirahat dulu di sini," kan. Ya akhirnya kita biarin aja, udah kita tapi depan aja ya, di depan Ini aja. kayaknya Mister Chol ya he saw something ya. Sebelum dia tuh kita sempat diriin tenda di dalam tuh. Oh ya, yang pada di Rindana terus baru pada kabur kan yang kita Iya. larang, oh ya. Iya. Coba. Ini dia gue mantap juga tuh, kali itu gue ngeliat emang. Kalau gua nggak lihat Bang, gua bener-bener nggak Lu lihat di apa-apa. lu di depan soalnya, lu teras kan? Gua di teras ya. Lu nggak mau masuk ke dalam. Kalau saya nggak mau masuk ke dalam. Jadi mereka pertama kita di teras nih. Terus pada nyalain, Tepar lah kan udah iya, situ pada tepar. pada nyalain senter masuk ke dalam. Gue di dalam enaknya anget gitu kan. Pada ke dalam diriin tenda. Nah gue berdua sama Kang Anto, ya, terus gimana tuh anak-anak? Biarin. Biar pada Biar pada tahu dulu, biar pada tahu dulu gitu kan. Cuma kan kalau gue kan nggak tega ya, gue biarin gitu aja gue nggak tega. Sedangkan gue berdua sama Anto di depan gitu. Ya udah gue aja masuk gitu. Gue masuk nemenin mereka akhirnya di dalam tenda. Mereka udah di tenda di dalam ya. Nah pas di dalam ini lah, di dalam tenda inilah lagi bercanda-bercanda ketawa-tawa tiba-tiba bunyi krik krik ya, kayak suara papan diinjak ya. Itu kan rumah panggung ya, rumah papan, rumah kayu pertama. Dan si Mr. Chol langsung gagap, langsung ngomong kun. Nah, itu gagap banget beneran, dia gagap kalau. Gua nggak tahu, gue di luar. Kang tuh di luar apa ke area, di teras dia nggak mau masuk ke dalam. Gua mah santai di luar. Gue udah feeling, gue udah ngerasain di situ awalnya emang pas di situ gue udah merinding. Dan dia lihat katanya ada yang ngerayap, ada yang bukan ngerayap, pertama dia ada yang datang aja gitu kan, ada orang gitu kan. Udah akhirnya gue ngambil garam, gue suruh masuk ngambil garam, sempat gue pagerin. Nah pas pagar itu kan magarnya kan gue dari luar ya, ngelilingin tenda gitu kan. Tadinya gue di luar nih, posisi gue di luar. Pas gue ke arah dalam lagi, ke arah kamarnya itu, ke arah dalam kamar. Aduh gue masih merinding gue. Ada yang ngerayap. Ada yang ngerayap di tembok. Di tembok ngerayap. Itu bentuknya orang, betul orang. Dia kayak ngerayap di tembok. Gue langsung merinding gimana, cuman gue berani-beraniin ya. Jadi karena gue masih megang garam, ya posisi gue akhirnya gue masuk ke dalam lingkaran yang gue garam itu ya. Garam itu terus gue kelilingin lagi. Udah gue masuk ke tenda. Kalau nggak salah gue sempat manggil Antos. Tos, bilang gitu kan. 3 kali gue manggil Antos, tapi kayaknya nggak denger. Kang Anto nggak denger kayaknya sih, nggak tahu kenapa. Apa dia tidur apa gimana gue nggak tahu ya. Waktu itu. Kenapa gua nggak mau masuk ke dalam? Karena gua udah yakin paling lama setengah jam ntar pada bubar, pada minta keluar. Walaupun tenda udah jadi, waktu itu gue sengaja gue diem di luar ya, gue bakar-bakaran di luar itu. Ya gue dengar Jakun manggil gue 3 kali, cuman gue diem aja, gue cengar-cengirnya di luar tuh, nggak lama Jakun keluar, tos, gue lihat Kunti tos ngerayap. Jadi modelnya tuh kayak suster ngesot, cuman kalau suster ngesot kan ngesotnya di lantai. Ini ngesotnya di tembok, jadi dia ngerayap jalan kayak itu tuh, kayak film apa tuh, The Ring, kayak film The Ring. Ya. Iya, jalannya begitu kan lu bilang kan, yang jalan ngerayap gitu kan. Di tembok gitu, ngerayap di tembok. Cuman waktu itu gua asli nggak ngeliat, gue cuman merinding, tapi gue nggak bisa lihat, gue bilang. Nggak lama, si Jakun nemenin gue di luar, dia nggak ke dalam. Anak-anak tuh kalau nggak salah lagi ngobrol-ngobrol terus manggil-manggil kan, Kun lu ngapain sih berisik banget di luar gitu kan. Nggak lama bubar, gerubrak pada keluar, gua ketawa sama Jakun di luar. Pada kabur. Tadi sebenarnya gue pengen masuk lagi ke dalam, kata Anto, udah biarin aja, biar pada ngerasain gitu kan. Biar pada tahu. Biar pada tahu gitu. Ya tega akhirnya gue cuekin aja lah, biarin lah. Soalnya kalau nggak ngerasain nanti kan dibilangnya dongeng ya, dibilang ini tempat enak Bang, rumah ada kamar-kamarnya, angin lah segala macam, terus lantainya dari kayu, segala macam alasan diangkat daripada ribet ya ngajak bocah-bocah baru. Kalau gua daripada lu kagak tahu, mendingan lu tahu biar tahu rasanya. Kalau tahu rasanya kan enak ya.
Jadi diomongin sekali udah pada ngerti gitu. Ya udah begitu gua sama Jakun waktu itu nggak sengaja ya, tega nggak tega gue diemin, nggak lama mereka bubar keluar ya. Pertama Mister Col, itu sampai jatuh-jatuh dia. Sampai nyusup-nyusup, Ku jatuh ku ya. ku 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 ku. Kuntilanak. Ya banyak yang dilihat sama dia banyak. Nggak cuma kuntilanak, banyak. Dia cerita sama gue kan. Kalau gue ngeliat 2 sosok waktu itu. Sosok yang hitam, tapi gue nggak lihat itu, sama yang kuntilanak ngerayap itu. Gue sebenarnya kenapa gue tega ninggalin juga, karena itu sebelumnya udah gue pagerin, udah gue kelilingin garam gitu. Jadi ya gue agak-agak tenang lah ninggalinnya juga. Dan gak lama kemudian rame itu langsung pada lari, gue bilang sampai jatuh-jatuhan. Pada keluar ke depan kan ke arah apa ke kita berdua sama Kang Arya. Kuntilanak gitu kan. Udah kita tengah-tengah doang, gua sama Kang Arya tengah-tengah doang. Itu tenda gimana? Udah lu gulung belum? Belum. Gak ada yang berani gulung. Akhirnya gue berdua Kang Arya yang gulung. Ya udah tunggu di sini. Ya gue berdua sama Kang Arya masuk ke dalam. Gue bilang, "Udah puas, yakin, percaya sama omongan gue sama Jakun." Masih mau lo tidur di sini. Masih mau nggak di sini? Kagak Bang, itu yang 3 nggak ngomong, si Waras, Bunder, sama si Jare diem aja. Mereka diem depan api, cuman bisa ngomong, "Bang jangan lama-lama Bang, buruan gue ngeri banget," katanya. Gue asli, saat itu gue nggak lihat apa-apa. Gue hanya merasa merinding, full merinding, tapi gue coba kedap-kedip, coba fokus pandangan gue, tapi asli gue nggak ngeliat apa-apa. Jadi ketika gue masuk sama Jakun, gue tanya, "Kun sebelah mana Kun?" "Kun sebelah mana Kun lu tadi ngeliat?" "Situ." Gue liatin tempat si Jakun ngeliat, gue tetap nggak ngeliat apa-apa. Gue bilang udahlah beresin. Waktu itu udah pakai tenda dum ya, tenda dum 4. Orangnya 6 tapi dijejalin 4. Tapi bisa. nanti gue sama Jakun biasanya tidur di luar karena gue bikin bivak di depan tenda. Jadi karena kita ini senior ya, kita selalu memberikan pelajaran ya sama junior kita, dalam artian nanti pun mereka akan merasakan ya. Jadi nanti kalau baru-baru naik sama kita itu kita seneng-senengin dulu biasanya ya, sebelum nanti kita didik full mereka akan merasakan. Itu biasanya gitu. Ya, jadi kita buat tertarik dulu, senang dulu, habis itu baru kita gojlok habis-habisan. Betul itu. Nah sambil merinding-merinding itu karena emang gue nggak bisa lihat ya, gue merinding tapi nggak bisa melihat apa-apa, hanya bisa merasakan sesuatu tapi tanpa bisa melihat apapun. Itu gue beresin tenda, nggak lama keluar, anak-anak langsung itu udah siap carrier-nya kan, udah rapi semua. Ya kebetulan tenda itu gue yang bawa, jadi masuk ke carrier gue rapi, terus gue tanya sama Jakun, "Kun lu gimana?" "Gue depan aja dah Tos, biar kalau ada apa-apa tuh gampang kelihatannya sama lu," gitu Enggak, kan. kalau saya gue masih di belakang gue tuh. Kan di sini mah gue udah di belakang, lu yang di depan Yang tukeran habis dari yang kali. yang ini loh, yang apa, yang si Eda sama lu nyusul. Yang dia. Ya ini baru di rumah gede, lu ngapain ke Eros? Eros kejauhan, Eros mah Oh udah iya itu mau. lebih jauh lagi soalnya. Waduh. Sorry gue lupa ya. Sorry gue lupa. Maklum udah tuir. Ikut. Nah, jadi itu gue setelah udah siap rapi, si Jakun jalan di depan lagi, gue bilang, "Kun nanti buntut lutung lah baru istirahat kita." Gue bilang sama anak-anak, "Nanti di buntut lutung ya baru kita istirahat agak lama, makan, masak, ya istirahat, baru kita cabut lagi terus sampai ke alun-alun Timur Sira Kencana." Nah, seinget gua sepanjang dari rumah gede ya Legok Lenca sampai nanti kita buntut lutung, seinget gua itu sama sekali kalau gua emang nggak ada apa-apa. Di depan pun sepertinya ya gua nggak tahu ya. Ini antara Jakun sama Mister Col ya. Kalau gue di belakang ya dengan situasi gue sendiri. Situasi gue pada saat itu gue cuman merinding tapi nggak bisa lihat apapun ya. Walaupun gue udah kedap-kedip mata baca-bacaan ya berusaha untuk bisa menyaksikan sesuatu tetap aja nggak bisa. Karena memang nggak selalu ya, nggak selalu bisa terlihat, nggak selalu bisa kelihatan, nggak selalu padat. Energi mereka tuh nggak selalu padat. Jadi seingat gue tuh bener-bener nggak ada apa-apa. Gue nggak tahu nih Kong Jakun mulai dari rumah gede sampai buntut lutung. Seingat gue sih dia pernah lihat dari situ ya. Dia lihat katanya ada yang ngikutin di samping. Tapi gue suruh fokus. Lu lihat punggung gue bilang gitu kan. Karena kan gue depan dia di belakang gue kan. Di belakang gue. Lu lihat punggung gue.
Kalau lu nggak bisa ngeliat ke depan ke atas, lu lihat kaki gue, lihat ke bawah, ke langkah kaki gue bilang gitu. Dan dia akhirnya nunduk lihat kaki. Itu berapa kali dia ngeliat tuh. Terus dia tuh selalu ngomong ke gue, selalu ngomong karena dia percaya sama gue ya, kalau atau sama Kang Anto, tapi karena dia dekatnya sama gue waktu itu ya. Jadi sering ngomong itu sama gue terus ngomongnya. Dia ngeliat ngeliat itu, ngeliat ngomong ke gue. Ya gue namanya lagi jalan di depan ya, persis di depan gue, kalau misalnya gue ngeliat kan ya serem juga ya. Makanya gue suruh, lu gak usah ngeliat ke kanan kiri, lu fokus lihat ke kaki gue bilang gitu kan. Akhirnya dia ngeliat fokus nunduk aja di jalan, ngeliat kaki gue. Dan betul sempat berapa kali dia ngeliat, ada yang katanya ngikutin sampingnya, sosok putih-putih, ada yang sosok hitam gitu kan, bayangan. Gue nggak tahu itu halusinasi dia atau emang betul ya, emang dia diikutin. Karena waktu itu gue nggak ngeliat. Gue ngeliat ada sosok putih, bener gue lihat. Tapi cuma sekelebat. Setelah itu nggak ngeliat lagi. Dan setelah kita sampai di Butut Lutung, ya kita sempat masak. Betul, kita sempat masak. Makan dulu ya, ngisi power dulu, ngisi tenaga. Dan seingat gue ya, dari Butut Lutung, setelah itu dari Butut Lutung sampai kita istirahat nanti di tengah jalur, itu nggak ngeliat lagi dia tuh. Nggak lihat lagi dia. Ya, nanti pas menjelang ini kan kita tepar-tepar banget itu menjelang Simpang Maleber tuh. Nah, itu tidur di jalur bener-bener. Kita tidur di jalur karena emang udah tepar ya. Jadi di Buntut Lutung ini kan areal yang biasa. Memang kita pasti istirahat lama di sini karena kan kita jalan kaki dari Pasar Cipanas ya. Jadi jangan ditanya capeknya ketika udah sampai titik ini. Jadi kita istirahat tuh cukup lama ya, mungkin sekitar 1 jaman. Ya, selalu bakar-bakaran kita saat itu. Dan Buntut Lutung saat itu shelternya itu shelter rubuh. Ya, dan masih kecil ya, enggak seperti sekarang yang bisa masuk ratusan tenda ya, puluhan tenda ya, dan banyak tukang warung. Dulu nggak sama sekali, dan dia pun hanya untuk 1 tenda aja ya, bener-bener kecil arealnya. Kita di sini cukup lama masak-masak ya. Di sini gue sempet nanya, lu ngeliat apaan aja? Gue bilang, ini bang, itu bang katanya bayangan putih, bayangan hitam. Ya udahlah, lu sendiri, gue bilang. Lagian lu mau naik gunung pakai acara halo-halo Bandung sih. Ya udah sekarang lu ngomong aja sama Jakun, kalau ada apa-apa jangan ditahan sendiri. Kalau emang takut ngomong-ngomong aja. Kalau emang mau ngomong sama gua, yang penting anak-anak jangan denger. Nah, waktu itu si Mr. Chol gue pisahin. Tetapi anak-anak yang lain juga ngerasa ya, waktu itu juga ngomong, bang, ini nggak enak banget perasaan gue gitu kan, serem banget dari tadi kayak ada ini itu. Gue bilang biasa kalau di gunung mah, yang namanya kayak gitu-gituan tuh nggak ada yang aneh. Gue bilang kayak gitu. Namanya juga lu ke gunung ya, kalau ketemu ngelihat atau merasa ada sesuatu yang tidak biasa di dalam perjalanan lu, itu hal yang wajar ya. Sekarang kembali kepada kita, udah itu pikiran-pikiran negatif kayak gitu ditanggalin aja. Nah itu ya, sekitar 1 jam kita lanjutin perjalanan lagi ya. Dari Buntut Lutung ke Lawang Saketeng juga kayaknya nggak ada masalah. Itu fine aja. Nah nanti dari Lawang Saketeng menjelang kita menuju ke Simpang Maleber, nah itu anak-anak udah jerit semua, udah drop semua. Udah, bang nggak sanggup lagi bang. Ya udah, karena waktu itu masing-masing bawa ponco, kan wajib ya, ponco itu dulu wajib banget. Masing-masing bawa ponco, terus gue juga bawa playset 2 kan untuk bivak gue di luar nanti. Gue bilang ya udah, pakai ponco, gue bilang kayak gitu. Mereka pakai ponco semuanya, kaos kaki, kupluk, sarung tangan pakai semua, terus ponco, gue bilang kayak gitu. Ponco pakai, baru rebahan di jalur, gue bilang kayak gitu. Habis itu kita selimutan sama playset. Nah gue itu udah tidur. Begitu gue udah pakai ponco, udah pakai kupluk, sarung tangan, terus gue pakai kaos kaki, gue pakai sendal gunung. Tapi kalau mau tidur gue pakai kaos kaki, terus gue iketin kantong plastik ya di bawahnya biar angin nggak tembus. Itu gue tidur. Jadi begitu nempel, gue senderan di salah satu tempat yang enak, gue langsung tidur. Nah tuh nggak lama tuh ada kejadian lucu nih ya. Gue yang tahu nih Jakun, karena posisi gue tidur waktu itu. Oke, kalau seingat gue, kalau salah nih dari Lawang Seketeng atau enggak dari Butut Lutung ya. Kalau nggak salah itu gue posisi udah di belakang. Posisi gue di belakang. Gue lupa dari Lawang Seketeng apa dari mana ya. Kayak sih dari Butut Lutung. Gue di posisi gue di belakang. Dan dia di depan gue. Si Mr. Chol. Jadi pas
kita istirahat di antara tengah-tengah antara Lawang Seketeng ke Simpang Maleber, setengah jalur ya kita. Kalau udah drop bener-bener drop itu kan posisi gue tuh paling bawah berarti paling belakang. Kita istirahat ya kita madepnya ke arah bawah tidurnya begini ya. Jadi berentet ke atas tidurnya karena kan dulu itu Gunung Gede itu jalurnya nggak terlalu besar ya. Kecil mencar kita waktu tidur tapi iya, deket-deketan tapi ini tetap dalam satu lesit selimutan. Jadi ini gue di paling ujung nih, di belakang gue tuh persis ya, si Mr. Chol. Belakang persis sih dekat, jaraknya dekat. Baru anak-anak yang lainnya. Gue nggak tahu, kalau nggak tahu udah tidur. Gue belum tidur waktu itu. Gue nyenyak. Kalau nggak tahu udah tidur nyenyak. Kalau belum tidur kan gue susah tidur tuh. Kalau malam tuh gue susah tidur. Si Mr. Chol juga nggak tidur, dia juga susah tidur juga dia. Cuman dia capek, ngeluh-ngeluh mulu sama gue kan. Tadi malah cerita lagi dia di situ. Gue bilang udah ceritain nanti aja gue bilang. Dan tiba-tiba ada suara langkah. Suara langkah kaki mendekat gitu. Mendekat center ya. Center juga nggak lama nih. Nyalain center terus mati. Nyalain center terus mati gitu. Dia tuh posisinya tiduran begini ya. Jadi nggak ngeliatin ke arah bawah. Dan gue juga sama persis gitu kan. Dan tiba-tiba pas setelah dekat nggak tahu nih si Mr. Chow tiba-tiba po sambil naik gue gini nih pocong ada teriak gitu kan. Gue langsung bangun mana gue bilang mana pocongnya. Tiba-tiba teman gue si Edos nyalain senter di mukanya begini. Nah gue kesel banget lagi. Kesel banget, sayang aja dia gede si Edos. Sayang dia Raja Jin, gue masih kalah kuat. Sebenarnya kesel tapi kita malah senang sih. Wah lo Edos, ternyata Edos sama temen gue si Selun nyusul. Si Edos sama Selun nyusul. Dan kita ketemu di tengah jalur itu. Itu si Mr. Chong mukanya udah pucat. Pucat banget mukanya. Ya lucu lah, itu lucu banget ya. Dia panik segitu paniknya. Tapi gue kenapa gue juga gak paham. Kenapa dia ngira itu pocong ya. Apa karena keril dua itu kalau nggak salah Edos bawa keril tinggi juga, keril di atas kepala kalau nggak salah. Gue lupa. Halusinasi dia kali. Halusinasi karena mungkin sepanjang perjalanan kan dia ngelihat. Iya, kan cuma dia doang yang ngelihat aneh-aneh. Mungkin. Nah di sini setelah Edro sama Selun muncul temen gua, ternyata Edro sama Selun itu main ke rumah gua, terus dapat kabar dari nenek gua tuh naik ke Gede. Dan karena mereka juga emang sering naik sama gua, akhirnya Edro memutuskan nyusul karena tahu lah jalur kita kan. Dan memang dulu nggak terlalu ketat ya penjagaan di Gunung Putri itu nggak terlalu ketat. Ya kita punya jalur sisi lah ya, jalur nggak bayar. Jadi Edros memutuskan untuk menyusul dan ketemu itu di sebelum Simpang Maleber. Wah itu rame dah, kita seneng lah karena ada tambahan personil dari 6 orang jadi 8 orang. Dan itu senior dua-duanya ya. Jadi maksudnya udah biasa mendaki. Jadi kita makanya 4 senior 4 pemula. Jadi ya udah habis ngobrol-ngobrol si Ajam juga udah ketawa-tawa ya. Ya udah kita lanjutkan lagi saat itu pendakian karena udah ada Edros. Jadi Edros waktu itu kalau nggak salah dia yang cover di belakang. Si Jakun di tengah, gue posisi tetap di depan. Nah dalam tahap ini ya perjalanan itu engsor nggak karu-karuan lah. Akhirnya sampailah kita tuh ke Simpang Maleber, istirahat sebentar Simpang Maleber. Simpang Maleber ini shelter cukup bersejarah ya. Gue banyak banget ngalamin situasi nggak enak di sini sama Jakun. Gue banyak ngalamin situasi nggak enak di sini sama Jakun. Ya kita terkenang sedikit tapi cuek aja, jalan lagi. Itu sekitar menjelang pagi sekitar mungkin kalau di jam-jam ini sekitar 4:30 lah atau jam 4. Karena gue inget banget ketika kita sampai alun-alun timur itu dinginnya minta ampun. Dan akhirnya kita putuskan ngebase di alun-alun timur ya. Nah, begitu sampai timur langsung buka tenda, bikin playset ya di depan tenda untuk gue, Selun sama Edros sama si Jakun. Sementara anak-anak baru ini kita taruh di dalam tenda semua. Ya waktu itu nggak ada yang bawa sleeping bag satupun, semuanya sarung bag. Termasuk gua pun sarung bag.
Setelah jadi itu nggak pakai lama gue istirahat, gue nggak tahu Jakun ngapain, pokoknya itu setelah tenda jadi gue nempel terus langsung hilang. Ya terus gimana tuh Kun? Lu yang inget kan? Gue lupa di situ ya. Gua tidur kalau nggak salah gue juga. Apa gue Tidur. tidur ya? Gue juga lupa. Suara lu pelan. Oh, mohon maaf ya teman-teman semua ya. Gue lagi ngeblank sebenarnya nih. Belum tidur dari kemarin. Tapi senang aja bercerita buat teman-teman semua. Seingat gue sih, gue tidurnya emang agak lama tidurnya. Tapi seingat gue sih gue tidur waktu itu karena gue juga capek dingin. Gue waktu itu cuma pakai baju lengan panjang ya. Gue cuma pakai baju lengan panjang doang. Jadi nggak bawa jaket, nggak bawa sweater. Kalau nggak salah gue malah minjem sweaternya Anto apa Edos ya, sweater Jagger, ya kan, sweater lu ya, sweater Jagger gue pakai. Pakai sarung. Ya, akhirnya gue pakai sweater Jagger tuh. Kalau salah sih gue tidur juga. Dan seingat gue nih ada fotonya sebenarnya. Gue ingat banget gue dipoto dari samping. Cuma gue nggak tahu fotonya ada di mana itu. Gelap. Ingat banget gue ada fotonya itu, gue dari samping dipoto gue pakai sweater Jagger. Ya karena udah banyak yang hilang ya, udah banyak. Karena Kang Anto juga kan sering pindah-pindah, Kang Arya. Ya udah, intinya tuh pagi kita tidur, bangun sekitar jam 9 atau jam 10, masak, terus kita bongkar tenda, kita pindah ke alun-alun barat. Ada yang lewat, sorry. Dan di dalam tenda nih ya, sekali lagi nih, si Mr. Chol begitu lagi. Di dalam tenda begitu lagi dia, kalau nggak salah. Dia cerita sama gue soalnya. Ya gue nggak tahu itu posisinya, gue benar-benar nggak tahu. Seingat gue itu kita bangun, terus kita pindah ke alun-alun barat ya. Setelah packing rapi, kita pindah ke alun-alun barat. Di salah satu sudut alun-alun barat kita baru buka tenda, dan rencananya besok kita baru mau muncak. Kita menikmati waktu itu pemandangan Surya Kencana yang luar biasa. Dan gue nggak tahu nih, kalau ternyata di sini Mr. Chol bisa disuruh ngambil air, ternyata dia membanjiri sumber mata air itu dengan sumber kehidupan yang dia miliki. Dengan bibit-bibit ya yang dia miliki itu dihambur-hamburkan di mata air Surya Kencana di alun-alun barat. Nah gue nggak tahu nih, betul-betul nggak tahu dia melakukan aktivitas terlarang itu di mata air, karena emang gue inget kok lah dia waktu itu kalau nggak salah sendirian turun ke bawah, apa berapa orang lah turun, terus dia misah sendiri. Anak-anak juga sempat cerita itu, sempet lah ada yang injak apa ranjau darat rame itu, dan gue nggak tahu. Dan nanti itu terjawabnya pas malam-malam ya, pas malam-malam barulah akan terjawab semua perilaku dia, karena dia menabur bibit di mata air Surya Kencana. Mana-mana kalau gue bilang. Malam itu katanya dia mimpi. Dia mimpi ada seorang anak kecil katanya manggil-manggil dia ayah. Gue nggak tahu ini benar apa enggak sih. Cuman dia yang cerita ya, dia bilang dia mimpi dia ketemu anak kecil dipanggil ayah. Dan dia bingung gitu, dia bingung campur takut juga katanya. Jadi kan biasa ya kalau di alun-alun barat itu gue selalu cari kayu waktu itu, kita bakar-bakaran. Dan gue biasanya di barat itu jarang masuk ke dalam bivak ataupun ke dalam tenda, karena selalu tidur di depan api unggun. Ya selalu tidur di depan api unggun. Dan setahu gue bukan itu Kon. Jadi sebelumnya nih dia tuh pertama, kenapa dia melakukan itu, dia pertama ngimpi ketemu Putri. Ya cewek cakep banget, terus dia diajak waktu tidur pertama kali di timur. Dia tuh ngimpi ketemu cewek cakep banget, seksi buat belahannya tuh dari bawah sampai ke pangkal paha ya, yang di sebelah kiri atau kanan. Iya, betul. Jadi dia nggak tahan tuh. Nah ketika pagi-pagi itu dia ternyata kan udah. Nah pas waktu dia mau ngambil air, dia kebayang lagi cewek itu kan. Nah ini nanti gue taunya pas sudah ke bawah ya. Nah, jadi dia tuh kebayang lagi cewek yang seksi itu, akhirnya dia naburin bibit tuh di di mata air Surken. Ya ampun, kurang kerjaan banget bocah dah. Nah malamnya itu dia ngimpi disamperin anak kecil ya pas kita lagi begadang. Gue, Jakun, Edros sama Selon itu nggak ada yang masuk tenda sama sekali. Kita di depan api unggun ya. Nah, malam itu gue cuma denger, gue lihat dia berapa kali ngigo, kedengeran suaranya gitu. Tapi posisinya tidur.
Dan waktu itu gue nggak tahu, gue pikir dia ngigo-ngigo karena kecapean lah, karena anak-anak yang lain tuh bener-bener tidur nyenyak, betul-betul capek kayaknya mereka ya. Soalnya besok memang harus tidur ya, soalnya besok kita muncak terus turun. Jadi memang gue suruh istirahat total tuh anak-anak, jangan sampai begadang kayak gue orang gitu kan. Ya malam itu gue perhatikan dia ah oh nggak jelas, ya gue pikir, karena kecapean, ya udah singkat kata sampai pagi lah. Pagi, terus gua tidur itu menjelang pagi ya mungkin jam 4-an depan api. Terus tuh sama si Jakun sama si Selun masih sempet cari kayu tapi gua udah tidur depan api. Singkat kata ketemu pagi lagi, terus kita masak-masak, biasalah sambil ngajarin masak ya, masak nasi, masak yang lain-lain. Terus sekitar jam matahari tuh udah terang ya, mungkin jam 8 atau jam 9 kita up tuh puncak, di puncak itu cukup lama, waktu itu foto-foto ya betul kita ada cuman sayangnya lagi-lagi dokumentasinya nggak ada. Kita foto-foto, ngobrol, jelasin itu Mister Chol udah kepayahan banget waktu naik ke puncak, cuman pelan-pelan ya kita giring sampai juga ke puncak, itu di puncak cukup lama kita sekitar 2 jaman, setelah puas menikmati puncak kita balik lagi ke barat, istirahat, tidur. Sekitar jam 2 itu kita packing, masak nasi dulu packing, terus ngambil air baru kita bergerak ke timur. Itu sampai timur itu udah sekitar jam 3 sore. Di timur istirahat, nah itu Edros yang di depan, gue yang di belakang. Jalan, enggak gue di depan, Jakun di tengah, Edros di belakang. Nah, sepanjang perjalanan turun inilah katanya ya, kalau gue emang nggak tahu karena posisi gue di depan, jadi kalau gue jalan di depan tuh dan waktu itu gue emang nggak ngeliat apa-apa. Yang tahu sejarah ini Jakun ya. Kun, silakan Kun. Jadi dibilang, oke ya, ini gue juga kayaknya body badan gue lagi nggak enak banget ini, kayak meriang gue. Jadi sepanjang perjalanan turun ya, kita turun, dia itu katanya diikutin anak kecil, katanya ada yang ngikutin di sampingnya gitu. Nah terus, Amang ngikutin manggil-manggil ayah katanya, "Ayah, ayah," enggak manggil ayah atau apa gitu ya, gue lupa ayah, ayah kalau nggak salah. "Ayah, ayah," gitu. Dia ketakutan langsung ngomong, langsung narik-narik gua kan, dia dia di posisi di depan gua, di belakang gua bener, di belakang gua. Jadi diapit, gua di tengah nih, dia tuh diapit, gua sama Selun. Jadi Edos di belakang, Selun di depan Edos, dan, di depannya, Selun itu, baru si itu, si siapa, kok di depannya Selun sih, di belakangnya Selun. Di belakang Selun itu Edros, di Edros. depannya Selun, Mister Duh, Chol. gua nggak konsen nih. Pokoknya Mister Chol itu di tengah-tengah antara gua sama Selun waktu itu. Dia posisi berarti di belakang gua si Mister Chol nih. Gua ditarik-tarik baju gua, ditarik-tarik. "Kun kun kun, lu lihat nggak itu? Ada anak kecil," katanya. Kok dia manggil-manggil gua gitu, manggil-manggil gua ayah, pertama-tama dia nggak bilangnya sih nggak gitu. Cuman kok dia ngikutin-ngikutin gua gitu. Terus manggil-manggil gua gitu kan. Nah, lu ngapain di "Nah, atas? lu ngapain?" Gua bilang gitu kan. "Kok bisa, udah lu fokus aja yang penting," gitu kan, "lu fokus aja lihat lihat ke punggung gua," gitu. Sepanjang perjalanan dia begitu lagi, dia gelagapan ya, gelagapan waktu itu. Gelisah, dia gelisah. Terus dia narik-narik gua lagi, jadi dia megangin gua mulu, megangin, tali keril gua. Bukan tali keril, tali tas gua tuh dipegangin sama dia. Karena mungkin dia nggak tahu takut atau gimana ya. Terus dia bilang, dia manggil-manggil gua ayah katanya. Nah, gua udah punya bleng aja nih, sialan nih anak nih kenapa lagi nih, ada apaan ini gitu kan. Kalau nggak salah di mana kita sempat berhenti, dan gue diskusi nih, gue, Kang Anto, sama Kang Edos diskusi, kalau nggak salah, lu masih inget Tos? Iya, Kita di Buntut diskusi. Lutung. Jangan di Nah, Buntut Lutung baru kita ngelihat semua tuh bocah ada 7 betul, biji. Mukanya serem-serem banget. ya itulah ya, waktu itu sih kalau gue sih ngeliatnya sekilas ya waktu itu, gue ngeliat sekilas. Jadi nih gua bener-bener nggak ngeh ya begitu sampai Buntut Lutung berhenti, kita ngobrol-ngobrol. Baru nih si Jakun ngomong, "Tos, dari tadi si Mister Mhm, Chol nih katanya diikutin bocah dan dia nggak satu. Ya ada sekitar 7 orangan katanya banyak lah. manggil-manggil dia tuh ayah dan narik-narik dia." Gua waktu itu, nanti ya jelasnya kan di bawah. Oke, sekarang gue ceritain aja ya, kalau ke bawah kan kelamaan. Jadi menurut Mister Chol, sepanjang lepas dari alun-alun barat ke alun-alun timur, terus dari alun-alun timur
ke Simpang Maleber ke Lawang Saketeng sampai ke Buntut Lutung. Itu sepanjang perjalanan dia dipanggil-panggil sama bocah ya. Bocah itu cepet banget gedenya. Jadi, eee, dia makin gede. Jadi dalam ukuran jam tuh gede gitu kan. Dan itu manggil-manggil dia, "Ayah, ayah jangan pulang, ayah, ayah." Jadi dia ketakutan separuh mati. Nah, gue waktu itu nggak tahu ya, gue taunya begitu udah di Buntut Lutung, eee, gue waktu itu sempat ya dalam hati, "Lu sih ada-ada aja. Ini kayak ngapain juga sih lu." Ah, ilah. Jadi waktu itu karena emang gue nggak mau pusing, dan kita itu udah sore ya, udah sekitar jam 5.00-an, dan gue nggak mau ketemu malam. Jadi waktu itu gue bilang, "Udah cabut." Dan emang gue udah mulai ngelihat ya, tapi sekilas-kilas itu bocah-bocah, ya gede-gede, udah mulai segede kita, tapi mukanya bocah-bocah, itu kelebatan kiri kanan cuman gue cuekin, gue terus jalan, terus gue bilang, "Jalan nggak ada yang berhenti." eee, Sampai kita ke Legok Lencak, terus Pos Bayangan, Rumah Gede, bablas terus begitu sampai rumah, begitu sampai kita lewatin kali, nah bocah-bocah itu udah nggak ngikutin lagi. Nah jadi udah ya, nah gue kan taunya di bawah tuh ya, gue taunya di bawah, baru nih si yang diceritain tadi tuh gue bilang, "Lu ada-ada aja sih," sambil kita ngakak, "Udah lu, anak lu udah 7 tuh, tiap lu gede ngasih makan lu," gue bilang. Kalau nggak salah setelah dari itu dia nggak gede lagi tuh. Udah, Ya habis itu dia udah nggak pernah mhm, naik gede lagi, setiap diajakin naik gede dia nggak berani. nggak mau dia. Karena ternyata katanya ya nanti pas udah sampai di rumah dia sering dimimpiin dipanggil ayah-ayah sama bocah-bocah dari, alun-alun barat. Nah itulah ya kisah gua di Gede ya tahun 98, 99. Sayangnya karena memang bukan gue yang ngalamin, jadi emang gue nggak bisa begitu masuk ya. Jadi gue cuma denger ceritanya bahwa Mister Betul. Chol ini nggak cuma di Gede, tapi nanti dia sampai sekitar 6 bulan di rumah di Jakarta itu masih sering disamperin. Ya sama ibunya. Ya ibunya cakep katanya menurut pengakuan dia ibunya cakep, tapi kok kenapa anaknya begitu semua gitu. Ya anak separuh jin kali. Separuh jin, separuh manusia mungkin. Itu namanya Citan ya, itu namanya Citan Nah, ya, penggabungan antara manusia dengan jin. Ada, kalau mau dipelajari secara mendalam tuh ada ya. Ya oke lah sekarang, waktunya untuk tanya jawab. Sebentar, kita pindah ini ke dulu, dekat pindah ya. Angel ya ke dekat monitor, silakan tanya jawab. Astagfirullah. Oke, kita dari Aldi Laksamana. Bentar nih, Aldi Laksamana, Bang Arya ngopi Bang. Aneh mampir ya. Iya, mampir aja mampir Aldi. Silakan mampir aja sini. Nah, silakan mampir ke sini. Itu rumah Kang Arya selalu terbuka buat teman-teman semua ya. Sayur deh, mohon maaf Bang, itu suara Bang Jakun emang kayak gitu atau gimana? Ya kayak gitu dari dulu, dari dulu kayak gini suara gue. Arya Octavian Putra. Sayur deh emang kayak gitu suaranya. Iya, itu dijawab ya. My channel Flash Gaming, goreng ikan ya. Goreng ikan tuh banyak. Enera Novian, Assalamualaikum, telatani suku, salam dari Ciledug Tangerang. Kang Arya, kaosnya bagus. Waalaikumsalam, terima kasih. Nah, Ika Amana. Bang Jakun, orang Jawa itu belangkonnya jendela ke belakang, bukan di depan. Kakak bisa gitu YouTube, lihat captionnya. Ya, tadi iseng aja, iseng. Biar agak berubah gitu. Oke, suara udah dibenerin. Yang nonton banyak, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Fikri gini aja, suara Bang Jakun kayak robot. Robot Doraemon ya.
Oke, tadi suara udah ya. Yang gede lanjut, suara gede Om. Ya, sama-sama Bang. Ini gede. Bentar, kita Oh, di Ridho, naik ke puncak gunung dengan teman. Di gunung banyak tumbuh pohon cendana. Kita hindari sementara berjabat tangan. Berjabat tangan membawa virus corona. Numpang pantun Bang Arya, terima kasih. Oh, di Ridho. Ini kayaknya Raja Pantun nih, di Ridho nih. Gama Rival. Oh ya, Teh Nuki. Terima kasih sudah hadir. Teh Nuki tadi terima kasih ya tadi traktirannya. Terima kasih banyak. Ketut Wirawan, salam dari Bali, Om Arya sama Ujakun. Salam juga buat Bali ya. Lingka Agustin, sorry kehapus. Nanya dari ulang, Bang kalau mendaki kan kita harus jaga sopan santun ya. Nah kalau misalnya kita sopan banget, apa ada kemungkinan makhluk di sana juga jadi suka dan ingin kita menetap bersama mereka? Enggak, itu tergantung makhluknya. Kadang mereka ada yang suka sama kita ada, tapi biasanya mereka ngikut bukan ingin kita menetap di sana. Kayak gue dulu pernah diikutin dari Gunung Salak dan sampai sekarang masih ada itu. Tenuki akhirnya bisa foto-foto sama Bang Jakun dan Bang Arya. Alhamdulillah senang banget. Terima kasih. Terima kasih Teh Nuki. Oh di Ridho, di Bengkulu ada bunga rafflesia, bunga tumbuh di dalam hutan. Virus corona melanda dunia. Mari hindari, jaga kesehatan bersama menjaga diri. Terima kasih. Di Ridho, Raja Pantun. Raja Pantun YouTube. Yoga Pradika, jumpa lagi sama Kang Keren. Terima kasih. Zaki Walid hadir selalu Kang, terima kasih sudah selalu hadir. NR Novian salam dari BC Gunung Gede via Putri. NR Novian. Ya terima kasih. Siapa nih? Si Dede bukan nih? Bukan ya? Dede Extes. Ya, oke. Cepu hadir. Terima kasih Cepu. Adi Hoirudin. Nodaci Surabaya hadir. Apa kabarnya Bang Arya Bang Yakun? Alhamdulillah baik-baik aja. Gue kurang tidur sebenarnya ini. Kurang tidur aja gue. Oh di Ridho, Mr. Chol yang diceritakan masih sehat dan ada Bang Arya. Kita udah lama nggak ketemu ya, nggak tahu kabarnya gimana. Tapi mudah-mudahan masih sehat selalu ya, Masih ada juga. Mudah-mudahan masih ada juga. Kalau masih ada, kalau di nikah mungkin anaknya segambreng ya anaknya. Kayaknya anaknya segambreng itu. Gama Rival 29 siapa Nuki ya Teh Nuki. Serem gak tuh Bang Jakun lihat setan yang rayap di dinding udah kayak cicak. Wah, serem teh, bener serem. Jujur aja, dulu itu takut ya, takut juga. Tapi di balik ketakutan itu ada apa ya? Ada kekuatan iman terhadap Allah. Jadi semakin kuat itu iman kita kepada Allah ya. Terima kasih Tenuki. Lili Sundari, nyimak sambil cengah-cengir Bang. Saya sehat-sehat selalu ya Bang Arya dan Majakun. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Lili Sundari. Sigit Konstantin, Assalamualaikum Bang Arya dan Majakun. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Ika mana? Iklannya kucing kelahi. Iya. Iklan suara doang. Kucing kelahi. Duar meow. Habibi Auraksia, ada Bang Babon Santoso. Kia. Babon Santoso. Tahu juga Babon Santoso. Tenuki, waduh. Digojol ke Bang Arya jadi takut daki kalau begitu dah. Justru nggak perlu takut ya. Apalagi dulu ya, dulu sama sekarang kan beda. Beda mungkin ya. Pengalaman semua orang juga nggak bisa sama, nggak tentu sama. Nggak perlu takut tuh. Yang kita takut sih hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Indra Sunaria, Bang tahu makamnya Prabu Siliwangi nggak Bang?
Saya cari kok nggak ada yang pasti infonya. Nggak Nggak ada makamnya, nggak pernah. Nggak Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu Kak. Menurut mitosnya beliau itu kan mau ke saya. Garut ya. Di Pamengpek. Ya, kalau menurut mitos terkuat itu di Pamengpek. Jauh suaranya Bang, deketin dikit ya. Makasih ya Sanur. Ada Santoso Bobon. Oh, Udin Sarunai, Kang Arya mirip Pai Sleng. Wih, mantap. Ada Bobon. Iya, Bobon mana sih Bobon? Tama Saputra, Purwokerto hadir Kang. Maaf baru hadir. Lagi sakit udah ada semingguan. Terima kasih Tama Saputra udah hadir. Semoga cepat sehat ya buat Tama Saputra. Oh, diri udah pesan ditarik. Muhammad Anwar Sakil. Ngopi dulu Bang, biar mantap. Betul, udah kita udah ngopi ya. Kang suaranya Kang, ini kayaknya bermasalah dengan suara ya, kenapa ya? Walking alone, Kang Dukun Jakun. Ya kayak dukun ya gue. Muska salah wasana bulau, ngopi rokoknya. Rokok pandemi ada rokok jarcok ekstra, mantep itu. Tuh. Karena ya Lidawati, Kang Arya, Kang Jakun, tampilkan Bang Edos. Babe jadi makin rame. Iya kita udah sering hubungin mereka ya, hubungin teman-teman kita. Tapi mereka belum ada waktunya. Kang Edos sempat pernah main ke sini, tapi dia juga nggak sempat, nggak bisa bercerita lama. Jadi kita cuma sekedar ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin kalau ada waktunya lagi nanti Kang Edos insya Allah akan main ke sini. Tuh Adi bagus genjing, wewek, nabur bibit, nggak gempor tuh, tutut naik gunung. Betul, itu dia aku bingung juga. Kim Jong Un, waduh Kim Jong Un hadir. Terima kasih Kim Jong Un. Muska salah bulau, anjay Kim Jong Un merapat ke sini juga. Mantap ya. Subscriber Kang Arsena ada Kim Jong Un. Ada siapa tuh kemarin tuh? Vladimir Putin. Oh, Vladimir Putin. Ardian Budi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ardian Budi, terima kasih sudah hadir. Ikhwan Sepit, halo Bang, halo juga. Tenuki, Bang Jakun jangan lupa tangannya pakai parem tuh ya. Insya Allah baru kita lupa beli paremnya. Nanti ya, kita. Terima kasih atas ini ya Mbak Nuki ya. Dian Budiono, malam Kang, selamat malam juga, terima kasih. Ami Ananta, aku ngeri kali menabur bibit di sembarang tempat. Iya betul. Karena sebetulnya yang kita tabur benih itu emang sebenarnya hidup ya. Mana dia? Lewat. Wah anaknya muncul, ayah. Iya. Begitulah Teh Ami. Muhammad Fatwa, standingnya keren Bang, betul. Ini mustika. Tulang mamut. Mustika tulang mamut. Mustika kayu sawo ya. Tulangnya lain Bang. Tulang pausnya agak diganti pakai tulang yang lain Bang. Ada tulang ikan tapi kekecilan ya. Mungkin selamat dunia akhirat. Mister Cho pernah ikut bertualang kemana aja? Kalau waktu sama gue sih masih Gede Pangrango, Salak, Kawaratu. Untuk ke gunung lainnya belum pernah kalau gue. Kalau sama Bang Arya nggak tahu ya. Sama. Oh sama itu aja berarti. Vena Rabani, Bang, udah naik Sangga Buana di Karawang belum Bang? Belum pernah ya. Belum pernah kita. Umar Faruk belum di akikah tuh Bang. Mungkin ya. Sri Kus, bentar kita tampilkan dulu. Sri Kustiati, siap buka YouTube yang keluar Bang Arya dan Jakun paling atas, sehat-sehat terus. Bang, semangat. Terima kasih. Betul ya? Kalau betul alhamdulillah sekali ya. Siap buka YouTube yang selalu yang nongol channel Kang Arya.
Dodi Hardiansa, suaranya agak gedean Bang. Suara gue udah gede sebenarnya. Pengendali angin, kebanyakan nonton channel Kang Arya. Kayak dongeng sebelum tidur, pas tidur sampai ke bawah mimpi, puncak Gunung Salak. Pas tiba di pos pendaftaran dibangunin. Bini udah pagi sudah kerja. Ya, apes itu ya. Berarti belum sempat daki masih. Nih Sutisna, Bang Jokun nggak dikasih efek pohon lagi di dekat mic. Ya, itu kerja di Bang Arya. Agung Ilham, segmen begini yang diharapkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa selalu menampilkan segmen yang menurut teman-teman yang disukai teman-teman ya. Agus 13, nyimak Kong dari rumah sakit. Minta bantu doanya Kong biar cepat sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Agus 13. Amin. Semoga Amin. ya semoga sehat ya. Agus dan keluarga cepat sehat ya. Terima kasih sudah hadir. Mungkin gue diganti dulu ya sama Kong Arya. Romian pesan ditarik. Ditarik. Romi Ramadan. Sehat-sehat Bang Jakun dan Bang Arya ya, terima kasih. Alhamdulillah, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan. Arya Oktavianda Putra, Kang Arya, setahu gue nih orang sering CCS, colai-colai santai dan sebelum melakukan sudah ada. Nah dan kita ada, betul ya, memang ada ya. Kalau orang udah kebiasaan gitu tuh memang di dalam dirinya tuh ada sesuatu yang membuat dia akhirnya jadi over. Ya, karena gue pernah ngobatin orang kayak gitu ya. Jadi semacam kayak hiper. Itu biasanya ada sesuatu dalam dirinya. Biasanya di alat kelaminnya itu memang ada kalau wanita tuh ada jin wanita, kalau laki-laki tuh ada jin laki-laki. Jadi dia tuh apa bawaannya tuh terangsang terus. Ya itu sangat berbahaya. Jadi buat wanita misalnya merasa seperti itu terus, itu silakan cek ya. Itu karena memang pasti ada sesuatu mohon maaf di alat kelaminnya mesti ada sesuatu dan itu memang harus dibersihin. Karena sebenarnya nanti yang berhubungan bukan dia gitu, yang terpuaskan tuh bukan dia, tapi makhluk yang numpang di alat kelamin kita itu. Enggak laki, enggak cewek ini sama aja. Tapi paling berbahaya wanita ya, makanya kalau wanita seperti itu harus segera. Paling enggak ruqyah ya, kalau enggak ruqyah ada kok pengobatan secara mandiri dan bisa dilakukan, itu luar biasa ampuh. Bisa DM gua kalau ada perempuan yang kayak gini, rahasia dijamin. Ardian Budi, jika saat ini ada yang sakit semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Vena Rabani, Kang pernah naik Sangga Buana? Belum pernah ya. Abid Amrullah, salam dari Lumajang Bang. Wah, ya terima kasih Mas Abid Amrullah, salam santun dari Jakarta. Hoirudin 123, assalamualaikum Bang. Hadir. Oh Hoirudin Dede ya, makasih ya Dede. Waalaikumsalam. FRK Official hadir lagi Bang Jakun, Bang Arya mau tanya menurut Abang Gunung Prau enak gak view-nya? Kalau menurut video-video yang gue lihat bagus ya. Kalau gue belum pernah ke Prau. Rodi Groy, Moksa hilangnya kemana nggak tahu. Gue nggak ngerti ya hilangnya kemana. Coba tanya langsung sama yang dimaksudkan. Kok langsung kabur Jo amat. Hayden Coffee, Singapura hadir. Terima kasih ya Hayden Coffee. Semoga selalu rame. Siti Rumah Sina Bang Jakun manis bener kayak pare matang di pohon. Iya bener ya. Kemarin gue juga itu gagal panen gue nanam cabe 20 pohon itu gagal. Enggak ada yang manis satu pohon. Gagal panen gue. Tama Saputra, YouTuber terkenal Kang dari Bali, kontennya mantap. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. NRL Novian, assalamualaikum, baru hadir panutanku. Salam dari Ciledug. Waalaikumsalam. Salam santun ya dari Lenteng Agung. Erni Elidawati, Kang Arya sama Kang Jakun pakai belangkon pada ganteng-ganteng kayak bintang film. Alhamdulillah. Terima kasih Teteh.
Agung Ilham, kalau ada yang mau kirim mic silakan DM ke lagi. Ya silakan kirim ya. Alhamdulillah ya kita nggak akan pernah nolak. Ramdan Nurnomo, Cimareme padahal hadir bang. Cimareme, gue cukup apal daerah itu ya. Terima kasih sudah hadir. Ya 12 channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Siska tiap hari jadi penonton setia hadir. Terima kasih Bunda Siska. Terima kasih. Muska Sulawesi Pulau Kang, Bang, apakah benar atau cuma sugesti aja kalau kita sedang dengerin cerita terus diceritain ini suka ikut dengerin juga? Itu tergantung ya. Kalau kita masuk terus kita terus halusinasi kita bekerja, bermain, itu akhirnya jadi halusinasi. Tapi kalau kita mendengarkan sebagai sebuah hiburan tanpa kita masukkan energinya itu hanya cerita aja. Tetapi biasanya memang masuk. Nah, itu butuh kita netralkan dengan istighfar. Ya perbanyak istighfar sama sholawat ya. John ajak, kok ngajak Bang Iwan Tegek dong, seru Bang. Semenjak di channel. Ya gue udah lost kontak sama Tegek ya. Gue nggak tahu Tegek di mana sekarang. Gambar rival, Agung Ilham setuju dah tuh sekalian. Kirim sajian satu box. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih tuh. Kang Arya gede via Cibodas sama benar tepat dengan pintu masuknya kandang batu kerajaannya. Menurut cerita seperti itu. Kalau gue sendiri nggak begitu paham. Husni Sutrisna ya nggak kebayang ya, gila banget itu sih. Habib Nurul, ilah. Sebelum lebih ke sini nonton selebritas Bang Arya, terima kasih ya buat teman-teman yang belum nonton selebritas Trans 7 silakan tonton dulu supaya ratingnya bagus ya. Terima kasih buat teman-teman. Tinggalkan jejak di sana juga ya supaya ratingnya tetap tinggi. Kang Santoy, selamat malam Bang Jakun dan Kang Arya. Selamat malam juga. Malang hadir Bang, terima kasih Agung Firmansyah. Odi Rido, saya merasa di atas gunung berdaun-daun mendaki gunung gede. Kang Arya jangan merenung dan Bang Jakun makin pede, nggak apa-apa ya, bagus ya. Karena Jakun masih kecil subscriber ya. Gambar rival dah Bang Jakun kayak warok reok banget, alhamdulillah. Ya emang kayak gitu teh. Dia sekilas kayak Ki Mantep ya. Cuman bukan Ki Mantep Sudarsono. Eza Menyen ya elah Parapat ya emang begitu hobinya dia. Habis gimana lagi ya, udah hobi, udah berkali-kali dibilangin. Tapi ya masih kayak gitu juga. Baru hadir Bang habis bertarung. Wow, mantap. Jangan lupa keramas. Aryan Budi khusus untuk edisi malam Jumat gimana kalau pakai kostum demit Bang? Kagak ada, kalau ada gue pakai. Habibie Organ Bang Arya smokingnya kuat juga nih. Ya, gue lagi kuat ya, biasanya enggak juga. Syakira Berlena, assalamualaikum Kang Arya, I love you fans banget. Syakira, waalaikumsalam, I love you full. Gambar Pak, Bang Jakun sama Bang Arya aslinya ganteng. Alhamdulillah, terima kasih. Tenuki. Zarek Maganda, salam dari rantau Malaysia buat abang-abang berdua. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Salam santun dari tanah air ya. Telusur desa Garut hadir, terima kasih Garut. Agung Ilham, satu pulau juga enak tuh sepi adem ya. Nanti kalau ada rezeki kita ke sana ya. Agung Ilham, Ishak Yuliano, assalamualaikum Kang Arya hadir dari Priok. Waalaikumsalam Mas Ishak. Rere Hamid, assalamualaikum Bang Jakun, Bang Arya. Saya nonton setia on the week Trans 7 Bang Arya kasep kalau di TV ya. Alhamdulillah ya di mana-mana kasep kok. Terima kasih Teteh. Zarek Maganda pernah ke Gunung Raung nggak Bang? Gunung Raung 2003, 2007, 2010, 2020. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan cukup banyak. Yulia Sunara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bangun. Terima kasih. Mungkin Amerika udah malam ya, Mbak Yulia ya. Terima kasih Amerika sudah hadir. WD Berjaya 08, selamat malam, salam dari Batam. Kang Arya, Gang Jakun, waduh setelan Satria Madangkara, yoi. Dia mantili, kalau gue Brahma. Dia mantili ya, cocok dia mantili.
Jakun Mania, Kadir selalu setia. Oke. Terima kasih Jakun Mania. Hidayat Sofian, assalamualaikum. Kong Jakun mirip Inzaghi, betul. Dia Filippo Injakun. Dimas Regen setiap malam ditemani dulu maut, berasa ngeronda. Alhamdulillah, terima kasih. Ibnu Fortuna, Bang saya anak lereng Gunung Selamat, kapan naik ke Selamat lagi pagi-pagi pengen. Semoga Allah memudahkannya, amin amin ya robbal alamin. Ari Oktaviana Putra, jinnya lagi gelayutan ya Kang di alat vital. Iya biasanya kayak gitu ya. Mau percaya mau enggak itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Karena gue pernah ngobatin orang kayak gitu ya. Dia onani itu over. Terus yang wanita juga itu ada yang berkali-kali ya sampai beli alat segala macam. Itu bukan dirinya sebenarnya. Sungguh itu bukan dirinya. Bagi yang mau percaya, bagi yang enggak juga nggak apa-apa. Ibnu Fortuna bang saya anak udah tadi ya. Kang Ane. Ada Novian, Kang Ane naik Sindoro sama Rinjani ada kawan aneh padahal punya sekitar 100 meter tapi dia nggak mau naik Kang karena diganggu, apa itu benar? Bisa jadi ya karena memang setiap orang memiliki penglihatan yang berbeda di saat pendakian. Nggak akan sama walaupun kita dalam satu perjalanan, dalam satu pendakian tuh terkadang pengalamannya tuh dan rasanya tuh akan beda, nggak akan pernah sama itu. Bisa jadi. Kopi-kopi lu berdua biasanya apaan? Kalau gua biasa kopi gayo ya. Goblak 12. Assalamualaikum Banten hadir Bang. Waalaikumsalam. Banten terima kasih. Ana Bianca saya nonton dan dengar horor padahal penakut. Nggak apa-apa Teteh biar berani ya. Dharma Utama Bang sekarang Mr. Cho di mana undang podcast. Gue Mr. Cho nggak tahu ya, gue terakhir ketemu tahun 2004. Setelah itu nggak pernah ketemu lagi karena rumahnya udah digusur. Dulu dia jualan warteg ya di pinggir jalan yang mau ke Kukusan. Tapi sekarang udah berubah jadi ruko. Jadi gue nggak tahu dia pindah kemana. Iya. Sinta Prastia, miss you both. Keep healthy ya guys. Oke, terima kasih Teh Sinta. Jakun Mania beli berambang di Cibadoy, channel Abang makin uhuy. Mantap, alhamdulillah. Putri Daiman hadir Bang, terima kasih. Ramadoni, IG gua nggak dibalas Bang Arya. Gue belum buka IG ya, tunggu nanti gue cek IG ya. Kang Santuy tinggal main gamelan Kang itu. Hahaha, iya bener. Saya nggak ada gongnya. Bias, assalamualaikum Bang Arya, Bang Jakun, maaf cuma mampir mumpung mandur lagi keluar ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir. Biar baca komennya enak. Miring-miring begitu pegal. Sebentar ya. Sebentar. Tadi kepencet, ngilang. Putri Deman hadir Bang, terima kasih sudah hadir. Kang Santo ya dia Sasa Muda. Ishak Yuliarno, ayo dukung channel YouTube Kang Arya capai 1 juta subscriber. Terima kasih. Amin amin ya robbal alamin. Dimas Regen Kong Jakun cerita dong. Ya tadi kan udah ya. Hidayat Sofian Filippo Injakun yoi. Yulia Sonara di sini hari Kamis pagi Bang Arya. Beda kita 12 jam. Di sini jam 2 di sini 12 jam di belakang. Oh ya. Oh jauh juga ya perbedaan waktu ya Mbak Yulia ya. Ntar malam live di mana Bang? Gue kayaknya nggak kemana-mana ntar malam karena paketan gue habis ya. Pakai sarung aja Kang ikut di atas ya nanti ya. Bang pernah diwujudi Nyilinggi? Nggak pernah Ramadoni Nyilinggi ya. Arjono kopinya pasti hitam Bang. Abang ini iya betul kopi kita kopi hitam.
Hidayani Brebes Singapura hadir bros, terima kasih. Dan mau utama Mr. Chol ini suruh kawin aja pada ya, dia udah merit kali ya, itu kan kejadiannya tahun 99, waktu itu dia kelas 3 STM, jadi pasti udah merit. Kang Arya Jagung keren lagi dong, paketan gua habis ya nanti ya kalau paketan gua udah beli ya. Ntar malam live di rel aja ya, kalau gue belum beli paketannya, tunggu nanti gue beli paketan. Dewi Pusma pesan ditarik. Dimas Regen salam dari Jepang, terima kasih Jepang sudah hadir. Om karismanya bagi-bagi dong, sehat selalu, salam Kopi Liong. Nah ini semua karena Allah ya, gue sama sekali nggak ngerti kalau urusan itu. Semua ini milik Allah semata. Sebentar. Salam dari Jepang, terima kasih Jepang sudah hadir. Om karismanya bagi-bagi dong, sehat selalu, salam Kopi Liong. Ini semua karena Allah ya, gue sama sekali nggak ngerti kalau urusan itu. Semua ini milik Allah semata. Benar. Dewi Puspa. Bang Arya anaknya ada berapa? Anak gue 6 ya, 1 meninggal jadi tinggal 5. 2 cowok 3 cewek, harusnya tuh 2 cowok 4 cewek. Muska Solosna Bulawo, wah loading ya, mungkin wifi gue lagi ada masalah ya. Dharma Utama, streamnya mati kah ini? Enggak, streaming masih jalan, cuma sinyal kayaknya wifi gue ada masalah sedikit. Raska Green, sehat bang, makin hari kelihatan kurus lu bang. Alhamdulillah, emang gue lagi nurunin berat badan gue supaya gue besok naik ke Arjuna Lirang itu bisa kencang, jadi nggak terlalu capek ya. Romadoni lihat IG bang, ya ntar ya gue lihat IG, ini kan lagi live ya, nanti gue buka IG. Riki Suprianto, assalamualaikum bang, maaf telat, nggak apa-apa ya, ini memang lagi session tanya jawab. Nah nanti gue matiin, kita pindah lokasi, masih di dekat rumah gue yang masih kena wifi. Gue coba center ke arah kampus UP ya, karena di salah satu bagian di kampus UP itu memang ada daerah yang cukup terkenal ya, cukup mistis ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lihat sesuatu di situ. Zerek Magana Bang Arya, alamat rumah gue ya, catat nih ya, Jalan Universitas Pancasila, Gang Buku di Krama, RT 7 RW 4, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pokoknya di belakang Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jakun Mania, bang pernah lihat hantu ronggeng nggak? Nggak pernah, alhamdulillah. Husni Sutrisna, Bang Arya itu akuarium bikin sendiri ya? Iya betul, gue bikin sendiri. Gue biasa bikin akuarium bertingkat. Yulia Sonora, Bang Arya anaknya banyak ya, alhamdulillah. Mbak, rezeki dari Tuhan, banyak anak banyak rezeki. Berat badan gue kemarin 65, sekarang udah 63. Gue harus 61 supaya naik gunung tuh enak lagi. Mister Avasia, Kang Arya di Selebritas Trans 7 mukanya glowing banget. Iya, itu karena memang dia lap-lap dulu ya sebelum syuting. Dan itu pencahayaannya bagus, nggak kayak sekarang pencahayaannya kurang bagus. Bang, kapan ke Salak? Kurang tahu juga kapan ya, soalnya masih PPKM kayak gini, kita nggak tahu lah. Mudah-mudahan aja. Jadi kalau PPKM ini sudah diberhentikan, ya, statusnya sudah diturunkan menjadi normal, ya mungkin gue akan jalan-jalan ke Jawa Timur dulu. Ya entah kemana lah. Mudah-mudahan gue cukup rezeki, karena anak gue Ari agak ngambek. Iya, itu di tahun-tahun itu memang ada wabah virus yang luar biasa ya. Bahkan korbannya jauh lebih besar daripada wabah flu burung. Wabah yang sekarang ini. Itu gue sempat baca dari berbagai sumber yang valid. Tapi gue lupa tahunnya itu. Betul, gue pernah dengar. Gunung Salak, di mana-mana serem ya. Tergantung kita. Semua titik bisa serem, bisa jadi enggak.
Zarek Maganda, gue bukan seorang pendaki tapi lihat cerita kalau gregetan pengen daki juga. Ayo cobain yuk daki yuk. Karena nggak selalu serem ya pendakian gunung itu. Ini yang gue ceritakan yang serem-serem karena memang itu yang laku. Kalau gue cerita yang nggak serem-serem, kesannya datar-datar aja. Cicak laut Bang Arya mana Bang Jakun lagi makan. Idayani malam Jumat jangan munculin kucingnya Bang Arya, takut banget seram soalnya sebelah jendela kamarmu bukit Bang. Ada pohon berdiri besar banget, Brebes Singapura hadir. Oke, terima kasih Mbak Idayani. Perbanyak sholawat dan istighfar ya Mbak. Wawan Jabrul, Bang naik Arjuna Ulirang lewat Tretes ya? Iya betul lewat Tretes. Idayani malam Jumat jangan munculin kucingnya. Oh iya ya udah ya. Zarek Mangada jalan-jalan ke Bodol Bang di sana. Sudah ya, Keraung sama Argopuro sudah beberapa kali. Keraung 4 kali, ke Argopuro itu 2 kali. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Ibnu Fortuna Bang semoga sehat selalu. Bisa naik gunung selamat, amin, amin ya robbal alamin ya. Semoga Allah memudahkan gua untuk kembali lagi ke Gunung Selamat. Semoga rezekinya cukup, amin, amin ya robbal alamin. Kang Santoy, Kang aku nyoba naik bukit tadi sore, tingginya 500 meter hujan. Ya mungkin karena kurang persiapannya, kurang latihan fisik. Karena kalau kita nggak latihan fisik biasanya kayak gitu. Romadoni, pos 4 Gunung Selamat. Pos 4 Gunung Selamat sama Rantu. Sama Rantu aslinya udah dipindah ya, jadi nggak usah terlalu takut. Sudah dilambungkan ke kiri jalurnya. Jakun Mania Bang mau tanya kira-kira penampakan di channel YouTube penelusuran hantu itu nyata nggak Bang? Bakang bisa sampai dipukul hantunya, gue kurang tahu ya. Gue nggak berani berstatement untuk urusan itu. Raffi Febri, Bang Ari kok nggak pernah kelihatan? Ya Ari kayaknya masih ngambek sama gue, soalnya dia minta ke Arjuna Lirang, tapi kemarin gue belum ada uang. Papandayan, gue nggak ketemu serem-serem selama naik Papandayan itu. Alhamdulillah, fine-fine aja. Rizalu Agi Channel, hadir Kang. Terima kasih sudah hadir. Iya 12 channel, I love you too. Assalamualaikum Bang, baru hadir balik gawe saya terus Bang. Waalaikumsalam, terima kasih. Bang Ari kok nggak pernah kelihatan? Iya Ari lagi sibuk kayak sama teman-temannya ya. Ini di belakang gue kayak ada penampakan nih. Namanya setan ceking. Kang Agus Misteri, di Korea udah jam 1. Wih, udah malam ya. Dingin nggak Korea sekarang? Lagi musim apa di sana? Musim semi atau musim panas atau musim gugur? Pon Romadoni bukan di pos 4. Ya beda. Sama Rantu sama Gerbang Goib itu beda. Gerbang Goib itu sebelum pos 2. Dan sekarang udah nggak dilewatin kok. Bima FT. Bang Arya, aku Arif, kalau Amir Bobo itu ayah, aku nanti habis corona, abang gaet aku naik gunungnya, tak sabar aku Bang. Oke, Muhammad Amir, tunggu datanglah ke Indonesia main-mainnya, nanti digait ya. Jarek Marganda, Bang Jakun udah kenyang kayaknya tuh, iya. Udah. Ya, baru pakai ini. Gua lagi nggak enak banget suara gue nih masalahnya. Rabi, Ari kurang ya memang, Ari lagi sibuk ya. Kang Santuy ya kurang persiapan, betul biasa kurang persiapan fisik. Bang di Korea Mangga Usum cowok corona, biasa kalau Indonesia di mana Bang? Oh di Indonesia hampir semua tempat corona. Nawang Bolo channel paling seru, terima kasih Nawang Bolo. Kong Jakun, Rafesya pakai belangkon bukan main, dia bener-bener ganteng. Bang Arya pernah naik Gunung Buta Malang belum pernah ke Gunung Buta. Iya. Kang Agus Bang Korea Mangga Usum corona bisa di Indonesia hampir semua tempat ya corona semua ini wilayah penyebarannya luar biasa. Romadani pamit dulu, terima kasih Romadani. Kang di situ dingin nggak? Di sini suhunya 18. Enggak, alhamdulillah di sini nggak dingin, malah gerah banget. Ibnu Fortuna amin Bang, semoga panjang umur semuanya. Amin, terima kasih Ibnu Romadani. Setahu gue puncaknya ada 7, bukan gunungnya tapi puncaknya ya. Puncaknya ada 7, tapi literasi makin banyak berkembang. Katanya ada 15 lah, ada 2. Gue kurang tahu ya. Gue nggak berani berbicara sesuatu yang gue nggak tahu, yang gue nggak paham, gue nggak akan bicara. Iya, ini sebenarnya gue nggak kuat ngomong, tapi si Jakunnya nggak mau ngomong gitu.
kalau udah enak ngomong gue nggak kayak gini gitu. Ini berat banget kalau ngomong tuh sampai kepala belakang sakit rasanya. Ini gue kembalikan sama jagonya. Mungkin nanti 1 jam 50 menit dihentikan dulu, kita ganti segmentasi. Oke, Zarik Marganda, terima kasih. Gue juga nih izin mundur dulu. Suara gue berat banget. Assalamualaikum. Aduh, pilek gua. Sampai mana nih tadi? Iksan Dwi Cahyo 057 min 1B. Ngopi bos, terima kasih sudah ngopi. Kang santai, niatnya latihan Kang. Ya kalau naik gunung yang lumayan tinggi biar udah bisa ngatur napas ya betul. Kang Agus Misteri, bangsa yang selalu satu kampung. Bangsa yang selalu satu kampung maksudnya nih. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir ya. Korek gimana ya? Makasih bang. Makasih bang. Gamer tai kucing. Baju tuh ganti, oi, bajunya ganti. Kalau jaket ya nggak ganti-ganti, bukan ganti-ganti jaket gua. Jaketnya gua punya 3 lusin. Muhammad Ilyas, minum air jahe aja kakang-kakang, iya. Air jahe emang bagus ya. Ini kenapa dipindah? Michael Kelp Suyadi. Salam dari Tasikmalaya bang. Waalaikumsalam Tasikmalaya. Terima kasih sudah hadir. Kang Agus Misteri, bang minum air putih. Nanti suaranya enggak 150 putih. Ya, makasih. Ya pun gua nggak paham ya. Sutista, bang ada itu ikan air tawar ya? Iya betul air tawar. Ikan air tawar, ikan danau ya, ikan setu. Nggak tahu gue. Panas mana? Kau Jakun emang dari Bupuro beneran pernah ada istana Rengganis? Kok aneh ya istananya di atas gunung? Ada. Kurang paham ya. Tapi katanya menurut penduduk setempat emang katanya ada. Katanya ada. Bekas-bekas bangunannya ada. Bekas-bekas bangunan juga ada. Bekas-bekas candi juga gitu ya ada. Iksan Dwi Cahyo. Salam dari Bengkulu Su. Waalaikumsalam Bengkulu. Terima kasih sudah hadir. Aduh, itu juga gatal. Ibu Ibnu Fortuna, aim bang, semoga banyak rezeki panjang umur, semoga cepat berkembang YouTube-nya, amin amin amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe juga channel gue ya, dukung channel gue juga terus, channel gue kisah pendakian segitu, dukung ya. Sutrisna 99. Salam dari Kalimantan Timur. Waalaikumsalam Kalimantan Timur. Terima kasih sudah hadir. Azura sama Nakon Jakun kalau live begitu habis berapa batang kong rokoknya? Tergantung durasinya. Ya bisa sedikit bisa banyak. Kang Santuy, ada salam dari anak-anak Kantau bang. Waalaikumsalam buat anak-anak Kantau. Kang Santuy terima kasih. Panji Setiawan tiap malam didongeng tidur ya. Sukses Kang Arya sama Kang Jakun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe juga channel gua Kisah Pendakian Si Jakun. Bentar ya. Enakan duduk sila. Rizal lagi channel. Kau Jakun habis syuting Jakarta Tingkir ya. Iya. Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan. Jadi diajak syuting Jakarta Tingkir. Paul Malaysia hadir. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia sudah hadir. Nanti setelah 1 jam 50 menit ya, dikit lagi berarti 1 menit lagi nih, kita akan pindah segmen, pindah lokasi dan segmennya dengan segmen yang berbeda. Kang Santuy agak sedih Kang, nggak bisa pulang kampung, nggak apa-apa, ini buat demi kebaikan bersama ya. Muhammad dari Awaludin udah sembuh Bang Yakun tangannya, alhamdulillah udah mendingan ya udah enak, tapi belum bisa genggam. Belum bisa
Nah bagus itu akuarium bang, iya akuariumnya. Aquascape ya Bang Arya yang itu, cakep. Crowak Boy, kapan naik gunung lagi Bang Jakun? Ya pengen sih cepetnya ya, tapi karena ini kan PPKM. Sedang PPKM jadi kita nggak bisa buru-buru juga. Nanti setelah pembatasan PPKM ini sudah selesai ya, mungkin sudah dikendorkan, kita bisa mendaki gunung lagi. Terima kasih buat semuanya. Oke, ini udah 1 jam 51 menit. Sepertinya kita akan tutup dulu untuk segmen ini dan kita akan mulai segmen baru. Dan kita pindah lokasi ya. Lapar, rupanya ngambil mulu ya. Itu istrinya Kian Santang. Tahu sejarahnya nggak, Kong? Gua nggak tahu kalau sejarah itu. Beneran. Para pendaki kanan aja. Udah gitu. Terima kasih. Ya udah. Oke ya, teman-teman semua, kita pindah lokasi ya. Pindah lokasi dan kita dengan segmen yang berbeda. Oke, kita pamit berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kita setting tempatnya. Biar mantap. Oke, ditunggu sebentar lagi ya. Dulu tuh.